The greatest day of my life. Hari-hari terbaik yang kita miliki. Tuhan kasih tema adalah growing healthy. Bagaimana bertumbuh sehat di dalam 5 area kehidupan kita. Secara rohani, jasmani, hubungan atau keluarga, karakter dan juga keuangan. Dan bagian yang pertama, subtopiknya latar belakang pembaharuan pikiran. Bahasa kerennya healthy mind. Pikiran yang sehat. Kenapa saya berikan judul ini? Ada ceritanya. Ini adalah roh, ini adalah jiwa, ini adalah tubuh. Manusia asli kita intinya adalah roh. Juan Mogi adalah manusia roh. Makanya kalau rohnya dicabut, nggak punya hidup lagi. Jiwa terdiri dari 3. Pikiran, perasaan, kehendak. Jadi Juan Mogi adalah manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya kalau jiwanya sakit namanya sakit jiwa. Lalu tinggal di dalam tubuh. Tubuh ini sementara. Makanya setelah orang meninggal dikubur, begitu nanti digali kuburannya tinggal tulang, gigi, rambut, dan kuku. Yang lain habis, daging ini tubuhnya habis. Bicara mengenai growing healthy, bertumbuh sehat, roh harus sehat, jiwa harus sehat, tubuh harus sehat. Saya nggak membahas lagi roh yang sehat seperti apa. Karena roh kita dulu sakit saat kita lahir baru. Lahir baru adalah sebuah pengalaman di mana kita percaya Yesus sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh tanpa paksaan dari luar. Lahir dari dalam karena Yesus mempertemukan dirinya secara pribadi kepada kita. Roh kita yang tadinya mati nggak suka hal-hal rohani jadi suka hal-hal rohani. Mulai suka baca firman, suka berdoa, suka ke gereja, suka melayani, suka bersaksi, dan lain-lain. Rohnya hidup, saya nggak bahas di situ. Lalu tubuh yang sehat, cek darah, mulai olahraga. Tapi yang saya mau bahas adalah jiwa yang sehat. Kenapa saya perlu bahas jiwa yang sehat? Jadi ini adalah dunia. Siapa yang satu saat pengen ke surga? Oke, saya tulis ini 14 tahun. Kenapa 14 tahun? Ini adalah saat saya mengalami lahir baru. Umur 14 tahun. Semua kan pengen ke surga. Tadi kita jalan deh ke surga. Tada, ini surga. Umur saya bulan April nanti 44 tahun. Misalnya 94 tahun. Berarti waktu sekarang saya umur 44 tahun. 44 tahun potong 14 tahun berapa? 30 tahun. Berarti saya masih bisa hidup berapa tahun lagi? 50 tahun. Ada orang yang lahir baru umur 14 tahun, dia harus jalani selama 80 tahun, lahir baru, rohnya udah selamat. Kalaupun dia bilang ini, Pak Hendy, Jumat Sabtu saya ikut New Life, Minggu saya dibaptis, hari Senin Pak Hendy jangan kemana-mana, saya mau langsung dikubur, masuk surga. Masalahnya nggak ada yang pernah pesan gitu sama Pak Hendy, kan judulnya The Greatest Day of Our Life. Bagaimana menikmati hari-hari terbaik, berkat kelimpahan dalam hidup kita. Masalahnya dari lahir baru sampai mau ke surga 80 tahun. Saya temukan banyak orang Kristen datang ke gereja, kembalikan perpuluhan, ikut kelas-kelas pengajaran, ikut kelompok sel. Tapi banyak orang Kristen hidup dalam dosa. Pernikahannya hancur, tidak bahagia, bahkan ada yang bercerai, anak-anaknya hancur gak karuan, hidup dalam hutang, hidup dalam kemiskinan, sakit-sakitan, karakternya jelek, hidupnya duniawi, bahkan kalau di luar gereja orang gak bisa bedain ini Kristen atau bukan ya. Lalu apa? Terikat dengan kebiasaan buruk, gak bisa lepas, ngerokoknya jalan terus, pornografi jalan terus, minuman alkohol jalan terus, tapi udah lahir baru. Ternyata masalahnya rohnya udah selamat. Gak tahu kalau nanti dia tambah lama hidup dalam dosa. Dia bisa tinggalkan Tuhan, dia bisa murtad. Tapi yang perlu dibaharui adalah jiwanya. Makanya saya akan mulai seri ini untuk mengalami hari-hari terbaik dalam hidup. Harus dimulai dengan jiwa yang sehat. Di dalam jiwa ada apa? Ada pikiran. Filipi 2 ayat yang ke-12. Saya dari 14 tahun ikut Tuhan. Kalau saya ambil garis, ini 0, keluarga kami waktu dipanggil Tuhan dalam keadaan yang minus. Ini minus, ini plus. Minus dalam segala hal ya. Tapi saya ikut Tuhan udah berapa lama? 30 tahun. Jalan minus, turun, naik, datar, turun. Gak jelas lama. Tapi sekarang Tuhan bawa. Saya gak cerita panjang. Tuhan bawa di titik ini. Cuma satu. Karena belajar memperbaharui cara berpikir. Hai saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tapi aku kan udah selamat, mati pasti masuk surga. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut
dan gentar. Bahasa Inggrisnya bilang begini, work out your salvation. Kalau bicara tubuh, kita udah diet turun 20 kilo, tetap harus work out. Harus olahraga, treadmill, cross trainer, push up, main tenis, main badminton. Harus dikerjakan supaya tetap badannya fit. Jiwa kita juga, keselamatan yang kita udah terima harus di work out. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan tuh caranya gimana Pak? Coba masuk ayat yang kedua, Roma Fatsal yang ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kalau cara berpikirmu sama seperti dunia, kamu gak akan mengalami hari-hari terbaik dalam hidupmu. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan pikiranmu. Pikiran kita yang kita rasa kita paling pinter, kadang lebih pinter dari Tuhan, harus dirubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, nomor satu, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Siapa yang pengen pilih di titik baik? Berkenan? Siapa yang pengen pilih yang sempurna? Saya pilih yang sempurna. Jadi keselamatan harus dikerjakan. Diterimanya cuma-cuma, diberikan cuma-cuma, harus dikerjakan. Kalau enggak mati masuk surga, tapi hidup selama di dunia ini ngalami neraka di dalam dunia, enggak ngalami surga di dalam kehidupan. Pikiran harus dirubah. Pak tolong didukung ayat-ayat lain. Coba kita lihat Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh. Rohnya udah dibaharui. Tapi pikiran harus dibaharui. Satu ayat pembukaan yang terakhir. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga kau baik-baik. Semua kita pengen baik-baik. Dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Hubungan, keuangan, jasmani, keluarga, karakter, emosi. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi keadaan baik ditentukan oleh apa? Jiwa, oleh pikiran. Bahasa Inggrisnya bagus. Beloved, I pray that you may prosper. Prosper itu makmur. In all things. Coba bilang sama-sama, in all things. And be in health. Just as your soul prospers. Kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kalau saudara merubah cara berpikir kita. Sehingga jiwa kita sehat. Kita akan mengalami the great day in our life. Yang pertama, Tuhan mau setiap orang percaya hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri, setan, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi kebahagiaan rumah tangga, dia curi masa depan anak-anak kita, dia curi berkat dalam hidup kita. Tetapi aku, Yesus datang supaya mereka itu siapa? Kita yang percaya kepadanya, mempunyai hidup, sama-sama katakan hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan, katakan lagi kelimpahan. Sekali lagi katakan hidup, katakan kelimpahan. Cara pikir kita mesti dirubah. Tuhan mau supaya saya hidup berkelimpahan. Apa arti kata hidup? Hidup berasal dari kata zoe. Coba bilang sama-sama zoe. Apa artinya zoe? Zoe punya arti the God kind of life. Artinya hidup Tuhan sendiri. Zoe artinya hidup Tuhan sendiri. Hidupnya Tuhan kayak gimana sih? Dia kasih, dia murah hati, dia panjang sabar, dia setia, dia besar, dia agung, dia mulia. Jadi waktu Yesus bilang aku datang untuk memberikan hidup, hidup apa yang diberikan untuk saya dan saudara? Zoe, hidup yang kelimpahan. Saudara bayangkan di dalam kita ada hidupnya Tuhan. Kok masih mabok? Dan Tuhan berikan zoe ini bukan cuma di area keuangan, tapi di area rohani sehingga roh kita hidup. Di area jasmani, di area keuangan, di area hubungan, di area keluarga, di area karakter, di area emosi. Aku memang orangnya begini, jangan paksa rubah aku. Nggak ada yang maksa, tapi kalau zoe ada di dalam kamu harusnya berubah dong. Masa tetap darah tinggi? Ini ngeri nih, statement ini ya. Segala sesuatu yang hidup yang Tuhan ciptakan pasti bertumbuh, bertambah besar, bertambah baik, dan berkembang biak. Pasti bertumbuh, bertambah besar, bertambah baik, dan berkembang biak. Apa yang kita alami saat ini? Adakah zoe itu kita alami? Yuk sekarang kita bahas kata kelimpahan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan di setiap area kehidupan. Kata kelimpahan berasal dari kata perisos. Artinya beyond, melebihi. Artinya eksesif, berkelebihan. Kalimatnya apa arti dari kata ini? Super abundant in quantity and superior in quality. Artinya ini berlebih-lebihan dalam kuantitas. Luber dan unggul, excellent dalam kualitas. Ngeri ya. Yang Tuhan kasih bukan yang cheap.
yang murahan, tapi yang mahal. Saya gali lagi, dari kata perisos ini keluar beberapa kata dan ternyata kita sering pakai di perusahaan, di organisasi. Coba lihat kata-kata ini, ngeri sekali. Dari kata perisos ini keluar kata apa? Growing, bertumbuh, improving, meningkat, expanding, memperluas, increasing, naik, moving forward, bergerak maju, rising higher, naik lebih tinggi. Tuhan datang untuk memberikan hidup yang seperti ini dalam hidup saudara. Tuhan kasih kita hidup yang seperti ini. Tapi banyak orang bilang ini, Tuhan, kapan Tuhan datang ya? Aku udah gak tahan sama si Akyong. Banyak orang yang ya udah eksis aja. Kalau bisa bunuh diri, gak takut masuk neraka, aku bunuh diri deh. Ada yang cuma bertahan dari hutang ke hutang, dari kekurangan ke kekurangan. Dan banyak orang Kristen gak hidup seperti apa yang Tuhan mau, gak melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Dan banyak yang gak tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Saya mau jemaat masuk dengan pikiran yang sehat. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita, yang pertama kita percaya Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Udah, titik. Contoh Pak, manusia pertama namanya Adam, pernah baca ayatnya Tuhan kasih dia pas-pasan gak? Siapa yang meat lover di tempat ini? Pencinta daging. Hari ini dia makan sapi, besok ada apa? Ada babi. Selesai babi ada daging apa? Ayam. Habis ayam ada apa? Udang. Habis udang ada apa? Cumi. Habis cumi ada apa? Kepiting. Nggak pernah Adam pikir besok makan apa ya? Bosan makan daging, pengen sayur, ciacai. Hari ini kangkung, besok caisim, besok tom yao, besok tauge, besok brokoli, besok pecai, besok caipo, besok sayur asin yang asalnya dari sawi itu. Nggak pernah ada kata cukup, yang ada cuma soe dan perisos. Bisnis apa ya? Nggak pernah stres. Ayo kamu senangnya apa kata Tuhan? Mau tambang batu bara ada, tambang emas ada, mau kilang minyak ada, mau tambak udang ada, perkebunan karet ada, perkebunan vanila ada. Istri-istri Pak, satu yang itu. Udah jangan dibahas. Yesus waktu hidup di dunia, dia konsisten dengan apa yang dia ngomong. Aku datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi banyak orang Kristen kok bertahan hidupnya. Yesus buat mujizat pernah yang pas-pasan gak? Ayo yang itu makannya jangan banyak sisain yang lain. Ayo. Gak pernah. Yesus lagi khotbah dia bilang gini, mereka sakit datang supaya sembuh. Kalau gua gak kasih makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak, suster, mbak, bisa 15.000. Pulang bisa sakit mah. Duit. Karena kembung. Kan Yesus khotbahnya lama tuh dari pasal 5 sampai 7. Philip, coba cari beli roti di mana? Aduh Yesus, hari gini 15.000 orang mau beli bakery di mana? Holland Bakery juga nggak bisa. Akhirnya dia cari karena nggak enak juga mungkin sama Yesus. Ketemu satu anak bawa 2 ikan sama 5 roti. Tapi Yesus luar biasa. Dia angkat ke hadapan Tuhan, dia bersyukur, dia memberkati 2 ikan dan 5 roti ini. Makanya kalau pas mau doa berkat, habis kebaktian jangan buru-buru. Lift antri. Jangan. Ntar mie ayam habis, kue teo habis. Jangan. Mendingan kehabisan bakmi, mendingan turun naik tangga betis gede, tapi terima berkat Tuhan. Ini saya selipin aja sedikit. Kembali ke 2 ikan dan 5 roti, dia angkat dan dia berkati. Waktu dia berkati, ada kehidupan, turun. Ya ampun, itu roti sama ikan dibagi-bagi. Yesus gak stres. Itu tuh makannya banyak tuh. Tuh bawa kantong plastik tuh. Dia gak stres. Kadang-kadang gitu kan kalau di gereja ada apa, terus sementara tas, hati terbuka, tas juga terbuka. Enak, risolnya enak. Dia gak stres. Dia udah tahu soe dan perisos. Itu orang makan sampai kenyang. Bagaimana penulis tahu semua kenyang? Karena di mana-mana semua mereka dengar suara gini. Kenyang. Sisa 12 bakul. Bagaimana caranya sisa? Yesus bilang gini, kumpulin sisanya. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. Dia mau kasih tahu sama 12 muridnya yang suka gak percaya, yang hidupnya suka mungkin kekurang. Dia bilang gini, nih aku berkati kamu gak pernah cukup. Selalu kelebihan. Kalau makan di restoran tuh suka lebihan sedikit. Kasih tip, supir taksi. Itu Yesus. Nawar lagi, ada tukang sayur kan. Berapa nih kentang sekilo? 7.000. Kemarin saya beli 4.000. Kapan om kemarinnya? 4 tahun lalu. Ya itu kan 4 tahun lalu. Kalau perlu nih nawar gini, kentang berapa? 7.000. Kalau 9.000 boleh nggak? Nah gitu, dia pingsan dulu sebentar baru terima Yesus. Satu saat pesta kawin, kurang wine. Kalut kan cari Yesus. Itu belum waktunya aja mujizat dahsyat. Yesus bilang, itu gentong-gentong air, cedok, kasih ke pemimpin pesta. Loh, kita butuhnya wine. Itu air, cedok. Pemimpin pesta waktu minum dia bilang gini, aduh so salah ngoni, udah salah kalian, mesti anggur terbaik tuh pertama, ya kan? Nanti orang lo udah mabok, lu kasih teh botol juga nggak apa-apa. Ini kebalik, udah nggak enak, terus kasih yang terbaik. Suruh lihat, Yesus ngasih nggak pernah yang second, nggak pernah yang bekas, always the best. Perisos. Ayo. Apapun keadaan dompet kita sekarang, apapun keadaan keluarga kita, nggak tahu cerai. Jangan. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup segala kelimpahan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada yang protes.
Pak, ini udah mulai kelimpahan nih, ntar sesat-sesat. Lebih pilih kelimpahan atau kekurangan? Coba saya bilang begini, ayo Pak ke gereja. Biar apa sih ke gereja? Biar Bapak kekurangan. Ayo ikut Tuhan, mana ada yang mau. Jadi ini gak sesat, karena ada di Alkitab. Dosa lu Pak, dosa lu Pak. Gak ada yang dosa. Kasih tahu saya bahwa kelimpahan itu dosa. Gak ada ayatnya. Masalah saya sih di anak Pak, duit saya gak ada masalah. Yesus datang memberikan hidup kelimpahan bukan hanya di area uang, tapi di area keluarga, hubungan, karakter, kesehatan. Kalaupun kita rasa kita gak perlu, Tuhan kasih kita hidup dan hidup kelimpahan supaya kita bisa memberkati banyak orang, menolong banyak orang, membangun tubuh Kristus. Saya renungkan ya, bagaimana kalau kita masih bergumul untuk bayar uang sekolah anak dan kita bisa menolong anak-anak lain yang kekurangan, orang tua asuh. Gak mungkin. Kalau kita mau bayar bensin mobil aja susah, bagaimana kita mau biayai misi, ikut pelayanan, support hamba-hamba Tuhan. Kalau kita bergumul dengan tagihan listrik, tagihan air, bagaimana kita bisa biayai pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Makanya Yesus bilang gini, kalau mau ngalami the greatest day in your life, harus dimulai dengan pikiran yang dibaharui. Apapun yang terjadi, jiwamu harus sehat. Karena kemakmuran dimulai dengan jiwa yang sehat. Pikiran apa nomor satu yang harus ada di kita? Sesulit apapun, Tuhan datang untuk memberikan hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahannya. Saya kasih contoh yang terakhir. Saya nggak bisa bahas 5 area, tapi kelimpahan dalam keuangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Mereka sangat kekurangan, tapi mereka tetap mau memberi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Konteksnya bukan uang kali. Bapak Ibu selidikin aja. Ini bicara tentang cien, fulus, mamon. Supaya kita kaya. Agak kurang percaya kayaknya di bagian ini. Coba Filipi 4 ayat 19. Ia jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Allahku yang kita sembah dalam nama Yesus akan memenuhi segala keperluanmu. My God shall supply all my needs. Not wants, needs. Bukan keinginan tapi keperluanmu. Menurut apa? Kekayaan. Sekaya apa sih Pak Yesus? Gajah berapa satu ekor harganya coba? Harganya aja gak tahu gimana mau beli. Berapa harga satu hiu? Syak. Gak tahu kan? Gak usah bayar harga hiu deh. Makan shark fin aja gemeter kok. Saya kalau bawa tamu kan kadang-kadang gak selalu keadaan penuh kan. Dompet maksudnya. Saya sekarang punya hikmat kalau dompet gak gitu penuh. Kadang kita kan pengen serve kan. Ayo Pak mau makan apa? Makan kan? Saya bingung apa ya. Terus kita juga kadang gengsi. Pak apa yang enak? Itu pelayan kan udah di training. Ini shark fin supnya enak ya. Saya ikutin kan dari menu. $150. Ini dimakan sama wine-nya enak loh. Wine tahun sekian. Mendingan sekarang kalau dompet gak gitu tebel. Yang enak ini loh Pak. Ini sudah pernah makan gini. Jadi harga terjangkau. Kalau ada orang tanya sekaya apa sih Tuhan? Lihat aja harga sup shark fin. Berapa tuh? Nah itu yang lagi susah, yang lagi kaya. Tuhan mau berkati kita sampai melimpah supaya kita bisa berkati banyak orang bangun tubuh Kristus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 30 tahun yang lalu saat kami ada di minus, saya ikut New Life, saya dengar firman ini, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Yang terjadi apa? Tetap minus. Mau bayar uang sekolah harus jualan kaos, jualan tiket. Mau pindah rumah, nggak tahu mau tinggal di mana. Tambah turun, tambah parah. Tapi yang namanya pikirannya diperbaharui. Jangan lihat short term, tapi lihat long termnya di dalam Tuhan. Tuhan penuhi kebutuhan kita menurut kekayaannya Tuhan. Kadang-kala yang buat kita nggak bisa ngalami the great days of our life. Karena kita berpikir Tuhan penuhi kebutuhan kita tergantung sama situasi pasar modal. Saham naik atau turun, dolar naik atau turun. Ya bos saya pelit mana bisa Pak. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya. Bukan menurut bosmu pelit atau bukan. Nggak berdasarkan dividen keuntungan perusahaan. Saya tolongin banyak gereja. Saya baru ngerti kenapa Tuhan izinkan dulu kita kecil. Sampai kita bingung mau lakukan apa lagi ya supaya gereja bertumbuh. Hati cuma Tuhan yang tahu ya. Tapi kita rasa kita udah tulus. Puasa udah, doa udah. Memberi udah, PA pendalaman Alkitab kurang dalam apa lagi? Udah cara berpikir. Banyak orang masih berpikir gereja itu harus miskin seperti Yesus. Kecil, bodoh, orang datang ke gereja dengar khotbahnya gak ngerti bahkan tidur setengah khotbah pulang. Gak cool bagi anak muda, gak up to date. Gereja selalu minta-minta sumbangan. Tapi waktu kita perbarui pikiran, Tuhan datang untuk memberikan kepada kita hidup yang kelimpahan. Kami hanya mulai dengan sebuah pikiran yang sehat. Ini gerejanya Tuhan. I will build my church. Bukan kita. Kita hanya alat. Lakukan yang terbaik dengan satu kepercayaan. Tuhan datang
untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu aja. Kenapa saya kasih contoh gereja, kasih contoh keuangan, supaya saudara pulang terapkan perusahaanku. Titipan Tuhan, Yesus datang untuk memberikan hidup pada perusahaan ini dan hidup dalam segala kelimpahannya. Selesai. Dimulai dengan pikiran yang sehat. Saudara, kalau gereja berpikirnya kecil, berarti orang yang punya klub bola lebih hebat dong. Bangun stadion di Manchester, wah sampai beli kaosnya mahal, nomor sekian, pemainnya sekian, orang foto-foto. Kita kaget, jadi dikasih bayangan kalau pemain bola mau keluar bertanding, dipasangin lagunya, terus kita suruh pura-pura lari. Wah, badannya gede-gede, wah, merasakan. Kok mereka bisa bikin? Kenapa gereja nggak punya iman, nggak punya kepercayaan bahwa Tuhan datang memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tapi di Alkitab gerejanya kecil-kecil. Siapa bilang? Di Yerusalem gerejanya 50.000 anggota. Di Antioquia gerejanya 35.000 anggota. Setelah saya ngerti ini, istri saya saksinya. Setiap pagi saya doa, nggak pernah lupa saya doa seperti ini. Aku, keluargaku, gerejaku, bukan berarti ini gereja Juan Mogi, maksudnya gereja itu saudara. Aku doain Bapak Ibu loh tiap hari. Aku, keluargaku, gerejaku diberkati melimpah oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang membangun tubuh Kristus. Aku, keluargaku, gerejaku diberikan kesehatan, umur panjang untuk melihat anak cucu kuat melayani Tuhan. Aku, keluargaku, gerejaku dipakai dahsyat oleh Tuhan, memenangkan banyak jiwa, memulihkan banyak kehidupan, membangkitkan pemimpin-pemimpin menjadi serupa dengan Kristus. Saya nggak pernah miss tiap hari, karena itu yang aku percaya di dalam pikiranku. Dan saya ucapkan itu waktu jemaat gila mungkin dari 200, 300, 500, karena aku tahu Allahku nggak pernah berubah. Yang kedua, pikiran apa yang mesti kita rubah? Tuhan mau supaya setiap orang percaya jadi serupa Yesus, karena kita adalah anak-anaknya. Misalnya ya, ada teman kita ngomong gini sama anak kita. Bro, anak lu mirip tukang bami di sebelah ya. Marah gak kita? Marah lah. Kalau teman kita masih ngomong gini, bro, anak lu mirip istri lu ya. Kita masih seneng, paling enggak itu istri saya kan. Coba saudara mirip siapa? Siapa yang anak Tuhan di sini? Siapa yang mirip Yesus? Hari Minggu, hari Senin? Kurang dikit Pak, Selasa kurang. Kebenaran yang kedua, kalau ingin mengalami hari baik dalam hidupmu, Tuhan mau setiap orang percaya jadi serupa Yesus karena kita adalah anak-anaknya. Dan gak cukup itu, berjalan dalam rupa Yesus dalam keadaan apapun. Susah, senang, diberkati, kekurangan, sakit, sehat, gak pernah berubah. Jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ayatnya mana Pak? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Kalau serupa Yesus, kenapa Tuhan mau kita serupa Yesus? Supaya kita berkuasa. Ini saya bahas di poin ketiga nanti. Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. And all over the world. Supaya kalau saudara jadi serupa Yesus, saudara mau jadi politician, bisa jadi gubernur. Saudara masuk dunia acting, bisa tembus Hollywood. Saudara bisa tembus perusahaan papan atas, pembayar pajak terbesar, terbaik di Indonesia. Ada di gereja ini. Masuk Fortune 500. Ada Jack Ma baru dari tempat ini. Karena makanannya sama, kue tiaw. Karena serupa Yesus, Jack Ma aja bisa, masa kita gak bisa. Ini baru merubah cara berpikir nomor 2. Dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi ini. Gini, setiap kita tumbuh di keluarga beda-beda. Tata cara, kebiasaan, cara ngomong, belief, kepercayaan. Lu gak usah gereja-gereja lu, duit gak turun dari langit. Kita tumbuh besar seperti itu. Mama hidup, lu jangan baptis. Misalnya gitu, lu gereja jangan telat lu, ketabrak bemo lu. Rendah sekali kekristenannya. Tiba-tiba mobilnya beliin baru penyok. Coba kamu tanya Tuhan, kamu salah apa? Ya memang ngantuk, kesenggol. Lo mobil saya pernah di Pasar Pik kan, jadi parkirnya begini, itu enci-enci turun. Dia gak lihat apa-apa, dia mundurin mobil, nguduk. Kena. Cuma gitu doang, itu bisa terjadi. Terus langsung turun, aduh Tuhan salah apa? Tuhan please saya salah apa? Ya belum tentu kita ada salah. Itu karena nilai yang ditanamkan sama gereja, sama pendeta. Kita tumbuh melihat Tuhan yang jahat. Kembalikan perpuluhan, kata pendeta. Kalau gak kena kutuk kamu, baca ayatnya. Jadi orang bayar perpuluhan karena takut kena kutuk. Saya peringatkan jemaat, jangan terlambat. Jangan sampai Tuhan terlambat, tolong kamu. Mau jadi serupa Yesus, di bayangan mereka Yesus yang jahat. Kalau salah pukul, salah hajar. Enggak, Yesus kita nih Yesus yang sabar. Kasih, mulia, besar, lembut. Minta ampun kalau gereja sampai ngajarin kayak begitu. Lu ikut Yesus, ikut gereja, gak bisa dagang lu, gak bisa bohong lu. Gimana coba, gede terus di gereja, jadi serupa Yesus. Gak usah gitu deh, saya besar jadi anak Wemogi, terus saya suruh bertumbuh jadi anaknya Pak Santo Yosua. Penyesuaian diri, 7 tahun. Rambut kamu kurang tinggi, harus tinggi kayak papa. Ya susah tuh saya gimana. Gini deh, pindah negara, kan dari kerajaan dunia pindah ke kerajaan terangan. Di Singapura semua rapi kan, ngantri taksi.
Tiba-tiba ada kongko nyelonong. Orang mana tuh? Beda. Jadi begitu datang ke gereja, jadi serupa Yesus. Bingung. Tapi ini kebenarannya. Terus kalau nggak mau jadi serupa Yesus, serupa siapa dong? Udah gitu, udah ngantrinya nyelonong, ngeludah lagi. Terus kan polisi datang, Nopeko, $200. Ada masalah buat lo. Dilarang meludah di sini Pak. Kalau gue mau kenapa? Nih, bisa blacklist Singapura 10 tahun. Itu susahnya. Makanya waktu orang pindah ke kerajaan Allah, terus masuk gereja, didengerin, terus jadi serupa Yesus. Udah gambaran di rumahnya jelek, pendetanya yang dulu ngajarinya gak benar, harus jadi serupa Yesus. Akhirnya, karena banyak orang gak tahu bahwa Yesus itu penuh kasih, Yesus itu baik, Yesus murah hati, dia besar, dia bukan Tuhan yang lahir di kandang miskin tok. Itu cuma karena berkorban, karena setelah itu dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus miskin mau kasih apa lu? Tapi Yesus kita kaya. Jadi banyak orang gini, ngapain gue jadi serupa Yesus? Gambaran Yesus sudah benar yang pertama ya. Dia Tuhan yang luar biasa. Akhirnya banyak orang nyiptain Tuhan sendiri. Namanya berhala. Coba lihat Roma 1 ayat 20. Makanya banyak orang Kristen nih. Dari lahir baru umur 14 tahun. Sampai dia meninggal 94 tahun. Gak pernah ngalami the great day of their life. Ayatnya panjang ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Mana Tuhan? Tuhan kayak gimana? Yang rambutnya gondrong. Yang matanya biru. Bukan bro. Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran. Dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara kalau mau lihat gunung, lihat lembah, lihat laut, siapa yang suka diving, lihat sungai, lihat ikan, kita udah wow. Loh kita lihat orang cantik aja pengen jadi cantik kok. Kita lihat orang ganteng aja pengen jadi ganteng. Kita lihat orang hebat pengen jadi hebat. Kita lihat orang kaya pengen jadi kaya. Kok lihat Tuhan gak pengen jadi kaya Tuhan? Karena gambaran yang salah tentang Tuhan. Oke deh kalau kita gak bisa lihat Tuhan, lihat aja karyanya. Kok masih taruh berhala lain? Pokoknya gini, kalau gak jadi serupa dengan Yesus, kita pasti pilih berhala lain yang lebih rendah. A-nya A kecil. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ikut grow, ikut new life, udah lahir baru. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tuh pendeta tahu apa. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Zaman dulu kan ada animisme dan dinamisme. Nyembah binatang, masa ada yang sekarang nyembah sapi loh. Sapi jangan dibunuh loh, itu saudara kita loh misalnya. Atau nyembah pohon. Sekarang berhala modernnya udah bukan gitu. Bisnis, duit, dolar, hobi, hedonisme, gaya hidup, brand tertentu. Harus mengejar brand itu. Tuhan bilang ya udah kan aku kasih hidup berkelimpahan. Gak mau kan? Kamu sekarang pilih berhala sendiri kan, gak mau jadi serupa Yesus. Berhala yang kita ciptakan sendiri bisa. Aku maunya hidup begini, punya uang, pensiun, kaya raya, liburan, enjoy life. Kalau umurnya nyampe ke situ. Tuhan gak pernah maksa. Orang dia masuk pintu hati kita aja ngetok kok. Kalau kita gak buka, dia gak buka. Karena itu, kamu gak mau? Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Kebenaran Allah apa? Jadi serupa Yesus, gak ada pilihan. Bro, sis, harus jadi serupa Yesus. Om, tante, harus jadi serupa Yesus. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk berhala lain dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Coba. Tapi kalau orang ini bilang, aku mau berubah. Aku menjadi serupa dengan Yesus. Sembuh pasti ini. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Makanya banyak orang Kristen jadi batu sandungan kan. Tuh pelayan Tuhan. Tapi hidupnya begini. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak pengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. New life, udah lahir baru, tapi hidupnya penuh kompromi, setuju dengan mereka melakukannya. Aku sih udah gak entertain cewek, tapi aku suruh staff aku. Sama aja bro, kompromi, setuju dengan mereka yang melakukannya. Aku gak aborsi loh, aku suruh istriku yang aborsi. Sama bro. Gambaran kita tentang Tuhan yang salah akan membuat
hidup kita nggak bisa mengalami hari-hari yang baik. Saudara, kalau saudara nggak mau jadi serupa Yesus, akan ada berhala lain dalam hidup kita. Uang, bisnis, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan, hanya kecil. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Bisnis kek, uang kek, hobi kek. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Banyak orang juga, saudara, bukannya nggak tahu gambar Allah, tapi mereka rasa terlalu sulit. Sulit lah Pak, kita mah udahlah Pak, biasa-biasa aja lah. Saudara, apa yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Kalau mereka nggak terus bangun sebuah gambaran yang benar bahwa saya anak Tuhan, saya harus jadi serupa dengan Tuhan. Begitu ada masalah yang sulit, mereka gampang menyerah. Masih ingat nggak? Orang Israel dibawa dari Mesir untuk sampai ke Kanaan. Kanaan adalah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara lebih senang kekurangan susu dan madu atau kelimpahan susu dan madu? Kelimpahan. Kanaan bicara sebuah titik dalam hidup kita di mana janji Tuhan digenapi dan kita mengalami kelimpahan. Keren dong. 12 suku. Tuhan bilang ini, ayo 12 pemimpin intai dulu. 2 bawa kabar baik. Bisa. Saudara tahu kenapa Joshua dan Kaleb bisa? Alkitab bilang begini, karena lain cara berpikir mereka. 2 orang ini bisa, cuma cara berpikirnya yang lain. Yang 10 kenapa gak bisa masuk? Bilangan 13 ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Ya terang dong kalau mau berkatnya melimpah, tantangannya berat dong raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Coba kalau dia terus rubah cara berpikirnya bahwa kami serupa Kristus. Karena mungkin di gerejanya gak diajarin. Kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Itu asumsi. Ketemu juga belum. Ngintai juga belum. Kan mereka lihat kami belalang. Kita juga lihat kita belalang. Saya suka marahin orang-orang ya. Yang saya ketemu, saya dengar gini. Ya kamu kan orang kaya. Kita orang gak punya duit. Saya tegur. Terjadi sesuai iman kamu. Oh jangan main sama grup-grup itu deh. Kaya-kaya, kakap-kakap. Kita mah teri. Jadilah teri sesuai imanmu. Karena saya kasih itu berkali-kali. Harusnya kamu bangga punya teman orang kaya. Ngobrol, lihat kenapa mereka bisa jadi kaya. Dengerin sharingnya. Malah gosipin orang, heran. Siapa yang di sini belalang? Tolong angkat tangan. Siapa yang serupa Kristus? Nah gitu dong. Coba pada bawa handphone gak hari ini? Keluarin handphone dong. Sekarang buka kamera. Taruh di depan muka. Sekarang selfie, lihat muka kita. Bilang begini, saya bukan belalang. Saya serupa Kristus. Di dalam hidup saya ada Zoe, Perisos. Jangan lakukan ini di taksi atau lagi rapat direksi. Kalau menghadapi hal-hal sulit, setiap pagi bangun lihat di cermin, aku bukan belalang, aku serupa Kristus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa bersama Tuhan. Aku bisa, aku menang. Karena itu kata firman Tuhan, ini bukan New Age Movement loh. Kata firman Tuhan, yang percaya terjadi sesuai dengan iman kita. Aku bisa mengatasi masalah dalam keluargaku. Aku bisa membimbing anak-anakku takut akan Tuhan. Makanya gambaran yang kedua, cara berpikir yang sehat, untuk punya jiwa yang sehat, untuk mengalami the great days in our life, dimulai dari sebuah pemikiran yang dibaharui, yaitu Tuhan mau setiap orang percaya jadi serupa Yesus, karena kita adalah anak-anaknya dan berjalan dalam rupa Yesus. Saya kasih contoh lagi deh, semangat karena habis dengar khotbah, wah Yesus bukan belalang, Yesus bukan belalang, semangat sekali. Tiba-tiba masuk kantor, PHK keluar, kontrak dibatalin, nunggu 40 hari, 2 bulan, mulai itu, puluhan udah. Gereja gak pernah telat. Grow 101 sampai 103 udah. Nunggu Grow 104 gak keluar-keluar. Terus tuh mulai ngomong. Saudara, masih ingat gak waktu Musa dipanggil Tuhan terima 10 perintah Allah. Dia puasa 40 hari 40 malam naik gunung. Yang dibawa nunggu lama. Lama banget nih. Mana Musa? Itu saya aplikasikan sekarang. Mana Tuhan nih? Minggu depan aku ulang tahun Sacap loh Tuhan 30 tahun. Mana jodohku? Mana Tuhan? Aku nyanyi tuh, haleluya aku paling tinggi lu. Kok gak ada cowok yang melirik aku? Aku goyangnya paling hot. Tuhan, kapan punya rumah sendiri? Capek rasanya di taman mertua indah. Misalnya, keadaan yang sulit, kalau cara berpikirmu gak kuat, bisa membuat kita menggantikan Tuhan dengan berhala yang lain. Apa yang mereka buat? Kumpulin gelang, anting, semuanya. Apalah gelang kaki semuanya. Dilebur, bikin patung lembu emas. Terus nari-nari. Wah, ini Allah yang menyelamatkan kita. Yang membawa kita keluar dari Mesir. Ya kalau mau hewan jangan lembu atau singa yang keren. Atau gorila. Masa lembu?
Ini orang-orang yang ninggalin Tuhan punya berhala lain. Ini orang-orang yang keluar dari Mesir ngelihat Laut Merah kebuka. Coba yang hobi diving pernah lihat laut kebuka, terus ada aspal, ada jalan tol di dalamnya, ada gerbang otomatis? Nggak pernah. Pernah lihat hamburger turun dari langit, roti turun, daging turun. Pernah lihat ngomong sama gunung batu keluarin air. Pernah lihat baju yang terus muat sampai kita gede 40 tahun. Mereka lihat, tapi begitu Tuhan rasanya nggak kelihatan, pikirannya mulai goyah. Saya mau jemaat jangan pernah berubah bahwa Tuhan mau kita jadi serupa Yesus dan berjalanlah dalam keputusan itu. Apapun boleh terjadi, aku tetap setia. Jadi bodoh. Tuhan bilang sama Musa, Musa turun tuh. Keluargamu hancur tuh lakunya. Musa marah, dia bilang hancurin lembunya. Yang mau ikut Tuhan pilih sama aku. Yang mau nyembah berhala, ini minum nih. Dibuat cairan, suruh minum semuanya. Saudara, orang yang akhirnya gak pelihara cara berpikirnya bahwa Yesus sumber. Kalau yang sumber itu ada di dalam aku pasti kelimpahan walaupun sekarang lagi susah. Mereka akhirnya memilih jalan alternatif. Pernah lihat orang Kristen yang kecewa? Tuhan, itu untuk lu kali, gue sih enggak. Pelayanan sama aja. Tolong jemaat, pikiran yang sehat, jiwa yang sehat, melahirkan hari-hari yang baik dalam hidup kita. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun dalam hidup kita. Yang terakhir, kenapa sih saya bahas pikiran mesti dibaharui? Ini hal yang ketiga, karena Tuhan mau setiap kita orang percaya penuh kemuliaannya dan memancarkan kemuliaannya. Kata kemuliaan di sini bukan bobotnya Allah, tapi doksa, hadirat Tuhan. Kan di dalam kita ada soeh hidupnya Allah kan? Kenapa sih Tuhan berkati kita melimpah? Tuhan minta kita jadi serupa Kristus supaya kemanapun kita pergi orang lihat Yesus. Orang berasa hadiratnya. Saudara, ada banyak orang bangga kalau kita bilang nih, udah makmur ya lo, udah bos nih, udah cukong nih, udah taipan nih. Wah, kita rasanya itu biasa, itu pujian rata-rata untuk orang dunia. Tanpa Tuhan pun orang bisa seperti itu. Tapi pujian yang diharapkan adalah seperti ini. Bro, kenapa lu jadi sabar ya sekarang? Lu sama istri lu kok bisa gitu sih? Hah? Lu ganteng terus istri lu dari 20 tahun lalu. Kok minggu sekarang ke gereja lu kesambet setan apa? Kalau sekarang suka sosial bantu orang susah. Hal-hal gitu tuh. Itu ciri bahwa kehidupan Yesus ada di dalam kita. Itu ciri bahwa kita udah jadi serupa dengan Yesus. Orang mulai Yesus dalam hidup kita. Kalau hidup kita habis lahir baru ikut new life. Sampai di umur segini orang gak lihat perubahan. Berarti ini belum terjadi. Tuhan mau setiap kita orang percaya penuh kemuliaannya, penuh hadirat Tuhan. Dan memancarkan hadiratnya. 2 ayat terakhir dan saya selesai. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 18. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, lahir baru nih, maka selubung itu diambil daripadanya. Dulu kan gak ngerti apa-apa, udah yang penting mati kan merem doang, ngapain ke gereja, ngapain cari Tuhan, diangkat, pum, lahir baru. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya sudah lihat kalau new life tuh ada orang dilepaskan dari stres, ada yang muntah, lepasin dendam, kepahitan. Nah itu, tapi ayat 18 nih pembaharuan pikiran. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Orang gak lihat topeng lagi di muka kita. Banyak orang pakai topeng. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Bukan datang dari mana-mana. Orang berpikir kemuliaan datangnya dari jabatan, dari berapa banyak uang kita. Enggak, datang dari Tuhan. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Kenapa semakin besar? Supaya setiap kali orang lihat kita, orang lihat Yesus. Orang lihat keluarga kita, lihat Yesus. Di bisnis kita, karyawan kita, lihat Yesus. Jangan supervisor bilang, Bapak datang. Diam, Bapak datang. Karena Bapak datang, takut. Itu bukan hadirat Tuhan, hadirat Bapak. Harusnya kalau bos datang, akhirnya bos datang, bos. Jangan sering-sering pergi bos. Gitu dong. Yang terakhir, buat air jadi anggur. Semua berkelebihan. Oh, saya belum cerita satu. Satu saat Yesus lapar kan. Dia tanya murid-muridnya, ada lauk pauk gak? Saya baru tahu diet karbo itu dari Yesus loh. Yesus tanya lauk pauk. Gak ada kata murid-muridnya. Ke kanan, ambil di kanan. Hebat ya Yesus ya. Dia tahu di mana ada ikan. Kenapa nggak di depan, nggak di kiri, nggak di belakang, nggak di bawah, di kanan. Mereka pergi nangkap sampai nggak kuat lagi narik ikan saking banyak dan besar kata Yohanes. Sampai mereka panggil teman-temannya. Alkitab bilang teman-temannya bawa perahu bawa jala, nolongin itu satu perahu sampai dapat semuanya. 153 jumlahnya. Siapa di sini kuat makan 153 ikan? Bukan ikan teri loh, besar. Kalau kita diet karbo makan ikan satu aja saya dipanggangin sama mbak saya kenyang. Itu tandanya Tuhan kita bukan Tuhan yang cukupan, Tuhan yang berkelebihan. Buat sarapan doang tuh. Maksudnya gini, kenapa Tuhan mau kita jadi serupa Yesus? Waktu kita jadi serupa Yesus, kemuliaan Tuhan tuh semakin besar. Hadiratnya semakin besar. Sehingga aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa yang percaya kepada Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau saudara sekarang hidupnya aduh putus asa nih ya. Oh Kristen kok gini ya. Anak-anak saya begini, istri saya begini. Keuangan kok begini. Rubah cara berpikir kita. Karena pikiran yang sehat menghasilkan jiwa yang sehat. Dan jiwa yang sehat akan menghasilkan apa? The greatest day of our life. Tuhan memberkati. Amin. Firman Tuhan yang akan ditaburkan gak akan kembali dengan sia-sia. Karena ini adalah firman yang hidup yang akan mengubah setiap kehidupan kita. Saudara akan pulang gak sama seperti saudara datang. Tema saya adalah the greatest day of my life. Bagian yang kedua. Apa itu lahir baru? Sebuah titik atau sebuah kejadian dalam hidup kita. Di mana Tuhan menjamah kita sehingga kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Kok bisa Pak? Nggak tahu. Yohanes 3 bilang begini, kejadiannya seperti angin bertiup. Saudara pernah lihat pohon yang bergoyang? Kita nggak bisa lihat anginnya, tiba-tiba terjadi perubahan. Pohonnya jadi goyang-goyang. Demikian juga gitu. Tiba-tiba Roh Kudus jamah hidup kita berubah. Siapa yang pengen di bumi? Ada antikris. Baca deh kitab Wahyu. Jadi kalau mau percaya Yesus pun harus ada tanda di dahi 666 dan lain-lainnya. Menderita. Di neraka ada yang mau? Nggak nyesel. Sayang loh, neraka apinya nggak padam, ulet aja nggak mati. Yang ada cuma apa? Nangis, ratap tangis dan kertak gigi. Ini di neraka. Siapa yang pilih surga? Ya udah sama berarti kita ketemu. Masalahnya sampai ke surga lama banget, 80 tahun. Tuhan maunya selama 80 tahun kita udah ngalami surga di bumi. Nggak usah tunggu umur 94. Tapi kejadiannya apa? Banyak orang yang udah Kristen, terima Yesus, lahir baru, ikut New Life, bahasa roh. Aku jatuhnya 3 kali loh Pak. Terserah mau jatuh guling-guling atau gimana. Terus aku udah pelayanan loh Pak, pelayanan. Tapi hidupnya nih gak bener, ngalamin neraka di bumi. Perzinahan jalan terus, percabulan jalan terus, bangkrut, keuangan morat-marit, karakter gak berubah kayak setan. Apakah ini yang kita mau? Makanya judul khotbahnya The Greatest Day of My Life. Ternyata masalahnya bukan di roh. Karena roh udah diselamatkan. Kalau gak percaya saudara setelah terima Yesus, coba aja. Saya jamin Tuhan ambil hidupku. Saudara mati hari itu langsung ke surga. Jadi roh tuh gak ada masalah. Masalahnya gak ada yang pengen buru-buru kan. Nah tubuh juga sekarang kan gak masalah. Yang masalah di mana? Kenapa orang selama 80 tahun dari lahir baru sampai masuk surga, kok hidupnya gak sesuai yang dijanjikan firman? Masalahnya ada di mana? Di jiwa. Bukan di roh, bukan di tubuh, tapi di jiwa. Terutama di mana? Di pikiran. Makanya kemarin dalam seri pertama, saya tekankan yang paling harus dirubah nih pikiran. Pikiran yang harus dirubah. Apa yang saya sampaikan kemarin, ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan mau supaya setiap orang hidup berkelimpahan. Ayatnya dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah kata hidup itu adalah zoe. Coba bilang sama-sama zoe. Artinya apa? Hidupnya Tuhan sendiri dikasih ke hidup kita. Keren banget. Bayangin deh, hidupnya Tuhan yang keren itu dikasih ke hidup kita. Lalu bukan hanya hidup yang biasa, ada bonusnya hidup yang kelimpahan. Perisos, beyond or excessive, super abundant in quantity and superior in quality. Berlebih-lebihan dalam kuantitas dan unggul dalam kualitas. Kalau dijabarin coba lihat nih. Aduh ngeri banget ini. Growing, improving, expanding, increasing, moving forward, rising higher. Tapi kok banyak orang Kristen gak ngalami ini? Ini cara berpikir yang harus dirubah nih. Tuhan mau saya hidup kelimpahan. Yang kedua, Tuhan mau supaya setiap kita jadi serupa dengan Yesus dan berjalan dalam rupa Yesus. Kenapa sih Tuhan sampai mati di kayu salib? Kenapa Tuhan mau kita hidup berkelimpahan? Supaya kita sebagai anak-anaknya Bapa di surga, hidupnya mirip Dia. Saudara malu gak kalau kita pinter terus anak kita on? Saudara malu gak kalau kita hidupnya berkecukupan, berkelimpahan, anak kita kekurangan? Malu. Bapa di surga juga gak pengen hidup kita seperti ini. Kelakuan anak sama Bapak beda. Itu poin kedua. Jadi cara berubah mesti dipikir anak mirip sama Bapak. Yang ketiga, Tuhan mau setiap kita penuh kemuliaannya dan memancarkan kemuliaannya. Artinya apa? Setelah kita punya hidupnya Tuhan, udah kelimpahan, udah mirip Yesus, kemanapun kita pergi,
orang dipengaruhi. Kita jadi garam, kita jadi terang. Orang setiap kali lihat kita gini, aku pengen kayak kamu. Aku pengen banget kayak kamu. Gimana sih caranya? Kasih tau aku dong, ajakin aku dong. Gimana caranya? Ya kamu kepik dulu. Kepik, oke. Jam berapa? 1.30, oke. Kenapa? Karena lihat hidup kita berubah. Nah, itu yang firman kemarin. Sekarang, kan kita udah lihat ya, masalah di mana di jiwa sama di pikiran. Kita sekarang mau check up jiwa. Saudara kalau nggak percaya ya masalah di jiwa. Kenapa orang tertekan? Stres. Sampai orang minum obat tidur. Kalau orang stres kan nggak bisa tidur. Terus minum obat penenang. Apalagi ke dokter jiwa. Yang paling parah ada rumah sakit jiwa. Itu rumah sakit jiwa, orang yang ngalami the greatest day of my life. Doa saya, Tuhan jangan ada satu pun dari jemaat yang masuk ke rumah sakit jiwa. Kasihan orang yang di rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena hidupnya menderita. Check up ya, jujur ya. Jangan nyontek kiri kanannya. Lu sakit, lu jiwa lu sakit. Jangan, ini kita aja sama Tuhan. Saya cuma kasih 4 soal aja, 4 pengertian. Dan saudara bisa pulang tahu. Oh iya, pantas hidup saya gini, jiwa saya sakit, jiwa saya miskin. Tapi kalau saudara punya jiwa makmur, jangan sombong. Saudara tolong orang lain yang jiwanya miskin, supaya makmur. Berapa banyak yang siap belajar? Boleh katakan amin? Ayo kita lihat yang pertama. Jiwa yang miskin seperti apa? Jiwa yang makmur seperti apa? Yang pertama, jiwa yang miskin itu memiliki pengetahuan yang kurang akan firman. Tetapi jiwa yang makmur selalu lapar untuk belajar firman dan berubah. Yuk kita lihat ayatnya satu-satu. Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Allah itu apa? Firman. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, Allah itu adalah firman. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa, keluarga binasa, bisnis binasa, karena tidak mengenal Allah. Kurang pengetahuan firman. Saya kasih contoh keluarga ya. Firman Tuhan bilang begini, jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab bagaimanakah gelap dan terang dapat bersatu. Itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Satu saat, sepasang orang tua ketemu saya dan dia bilang gini, Pak Pendeta tolongin ngomongin anak saya. Ngomongin apa? Saya bilang kasih tahu dia menikah sama yang gak seiman. Loh, Bapak Ibu orang tuanya kok suruh saya? Gak mempan Pak. Ya udah saya ketemu sama anaknya, kamu jangan menikah sama yang gak seiman. Terus maunya apa? Ya Papa Mama kamu mau jangan menikah. Papa Mama mau yang seiman, saya bilang gitu. Ya ngomongnya baru bulan lalu, pacarannya udah 7 tahun lalu katanya. Iya juga saya bilang ya. Kalau saya putusin sekarang atau kasihan saya ninggalin anak orang udah 7 tahun dipacarin. Saudara lihat kenapa akhirnya orang gak mengalami hari-hari yang baik dalam hidupnya. Karena kurang pengetahuan firman. Sedangkan Alkitab bilang begini, ceritakan firman sama anak-anakmu saat lagi dalam perjalanan, lagi berbaring, lagi duduk makan dan ucapkan berulang-ulang. Karena orang lupa, suka gak inget. Diulang-ulang. Tuhan aja khotbahin kita berulang-ulang kok. Seringkali jemaat kesel sama pendeta kan. Itu bukannya khotbah minggu lalu. Lah di khotbahin 7 kali aja belum berubah-berubah. Diulang-ulang. Orang tua kalau marah-marah kan gitu. Mama mesti ngomong sampai berapa kali sama kamu. Tuh berulang-ulang. Sama kita sama Tuhan juga gitu. Singkat kata orang ini menikah. Coba ambil contoh lain dalam pernikahan. Kenapa orang pernikahannya gak ngalami the greatest day of my life? Karena mereka gak punya pengetahuan yang benar akan firman. Kejadian 2 ayat 18 bilang ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ketemu satu pasang, kenapa mau kawin? Cocok Pak? Cocok gimana? Aku hobi nyelam, dia juga hobi nyelam. Oh, aku suka makan kue tiaw, dia juga suka makan kue tiaw. Aku suka warna biru, dia juga suka makan biru. Nggak lama berantem, mau pisah. Loh, saya bilang, kok mau pisah? Kenapa? Nggak cocok. Kemarin bukan bilangnya cocok. Ya, ternyata nggak cocok. Karena mereka nggak dalamin firman. Kurang pengetahuan firman. Kata sepadan itu bukan sama. Berbeda, tapi mau saling menerima, saling melengkapi. Itu artinya sepadan. Berbeda, tapi mau saling menerima dan melengkapi. Makanya jangan hanya dengar firman hari Minggu. Itu pendeta suruh catat firman juga. Cerewet amat nih pendeta, catat supaya ingat. Ibu-ibu kan kalau lihat makanan enak gitu. Sis kasih tahu dong resepnya apa. Bawang putih 3, bawang merah 2, terus telur 2, terus daun bawang 3. Itu dicatat supaya nggak lupa. Loh resep aja biar sama kita catat, apalagi firman. Supaya hidup kita serupa Yesus ya harus dicatat. Terus beli CD didengerin lagi. Terus dengerin podcast kalau macet. Nonton YouTube, dengerin CD khotbah.
Makanya kenapa pre-married pernikahan di kita itu 6 bulan. Minimal jemaat setahun. Harus ada detail syaratnya banyak. Supaya waktu menikah mereka mengalami the greatest day of my life. Makanya kenapa kita capek-capek bikinin Precious Love Marriage Getaway di Bali. Lah pendetanya aja ikut jadi murid. Om yang 75 tahun udah kawin 48 tahun udah mau gold. Ikut duduk. Nah kita gimana? Ayo coba tahu gak musim-musim dalam pernikahan apa? Tikungan-tikungan dalam pernikahan itu belajarnya di Precious Love. Sudah pikir ngapain kita capek-capek tinggalin, saya juga mesti titip anak saya. Mesti keluarin budget yang besar untuk biayai. Supaya jemaat jiwanya gak miskin. Kaya akan firman Tuhan. Lagi pernikahan. Ini kan banyak pernikahan gak mengalami hari-hari baik kan. Firman Tuhan bilang gini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya mau tanya, tolong dijawab. Menurut Bapak Ibu, istri tunduk dulu sama suami, baru suami sayang. Atau suami sayang dulu baru istri tunduk. Punya prinsip dong, punya prinsip. Saudara, ayat ini bingung kan? Kenapa? Karena kita cuma baca satu ayat, gak baca sampai habis. Bahkan berantem pakai ayat ini. Lu baca nih, baca mau gue gedein. Lu tunduk sama suami. Ngerti? Nih, gue gedein nih, lu baca. Dia gak baca ayat berikutnya. Seperti Kristus mati bagi jemaatnya. Demikianlah suami mengasihi istri, memberi tubuhnya kepada istri. Jadi ternyata banyak orang gak nikmati hari baik karena miskin firman. Kenapa pernikahan bosan coba? Kenapa kamu selingkuh? Bosan pak. Kenapa ibu gini? Datar pak, dingin pak pernikahan. Karena mereka gak tahu tujuan pernikahan. Hah? Ayatnya di mana pak tujuan tuh? Kan gak tahu. Kejadian 1 ayat 20-28 itu tujuan pernikahan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuan pernikahan yang pertama, supaya suamimu lihat Yesus dalam pernikahan. Supaya istri lihat Yesus dalam hidup suami. Supaya anak-anak lihat Yesus dalam hidup orang tua. Itu tujuan pernikahan. Bayangin kalau tahu tujuan pernikahan kayak gini kan gak akan bosan. Yang kedua, lalu Allah memberkati mereka dan berkata beranak cuculah. Tujuan pernikahan kedua, melahirkan keturunan ilahi. Jadi bukan sekedar kirim anak. Ya pokoknya anak saya harus sekolah ke Rusia. Jauh amat kata suaminya ke Rusia. Orang pinter, orang kaya di Rusia. Kalau orang ngerti tujuan ini, dia akan cari gereja dulu yang benar, cari gembala yang benar, yang anaknya bisa dimuridkan, baru dia pilih sekolah. Sekolah nomor 2, gereja nomor 1. Buat apa dia pinter, tapi pergi sendiri, pulang bertiga. Sama pasangan, sama anak. Buy one, get two. Buat apa? Harusnya pergi perawan, pulang perawan. Jaga kekudusan. Tujuan pernikahan yang ketiga apa? Biarlah mereka berkuasa atas bumi ini. Tuhan mau supaya pernikahan kita berkuasa. Artinya apa? Orang look forward sama pernikahan kita. Gimana ya pernikahannya bisa kayak Bobby sama Devi? Gitu. Pengen deh kayak mereka. Itu. Cukup jelas ya contoh ini ya. Itu jiwa yang miskin. Karena kurang pengetahuan. Tapi jiwa yang makmur. Dia lapar untuk belajar firman dan berubah. Baca ayatnya Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana gak nikmati the greatest day of my life? Ayatnya udah dibuka apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman. Karena mereka akan dipuaskan. Yang bisa puaskan kita cuma firman Tuhan. Yang senang mobil tanya, puas gak? Gak akan pernah puas. Yang suka jam tangan, puas gak? Gak akan pernah puas. Yang suka kuda, gak akan pernah puas. Yang suka ayam, ada yang hobi ayam kan? Ada yang hobi burung kan? Selalu ada burung yang lebih hebat dan ayam yang lebih jago. Cuma firman Tuhan yang bisa memuaskan. Makanya ciri jiwa yang makmur apa? Dia selalu lapar akan firman. Contoh ya. Tadi kan bahas keluarga, sekarang bahas keuangan. Waktu saya mulai ikut Tuhan 14 tahun, bukan 0 minus. Rumah gak ngerti mau pindah kemana, ngontrak, gak punya duit, mau cien. Miskin ya. Tapi itu tahun 87. Walaupun kantong saya miskin, tapi jiwanya makmur. Ada orang kantongnya tebal, jiwanya miskin. Yang penting gini, jiwanya makmur dulu. Karena ada ayatnya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa sih? Bukan hanya uang, rohani, jasmani, keluarga atau hubungan, keuangan, karakter atau emosi. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Beloved, I pray that you may prosper. Prosper itu makmur in all things. And be in health just as your soul prospers. Sederhananya gini, kalau jiwanya makmur, hidupnya makmur. Kuncinya di mana? Di jiwa, di pikiran. Kalau pikiran makmur, jiwa makmur, hidupnya makmur. Kembali ke 14 tahun, pendetanya bokeh, tapi jiwanya makmur. Apa yang saya buat? Saya kalau ikut Tuhan tuh nyecer. Bener gak sih ikut Tuhan? Emang percaya Yesus pasti selamat? Saya tanya, yakinnya selamat apa? Mana kwitansinya? Papa saya tuh kasihan banget tuh muridin saya. Dia bilang gini, kamu sekarang rasa damai gak? Iya. Itu udah surga. Kan bisa perasaan aja.
Damai yang dari Tuhan, kata papa saya, nggak seperti yang dunia kasih, tapi beda. Sampai saya yakin bahwa saya selamat. Saya tanya lagi, kita menjadi anak Bapak di surga kan Pak? Iya, kata papa saya. Papanya Bapak siapa? Nggak ada orang di Alkitab pada mulanya Allah, kan nggak mungkin. Saya bilang kucing kan pasti punya papa. Masa Bapak di surga nggak punya Bapak? Memang dia yang awal dan yang akhir. Papa saya bilang gini, Papa cuma bisa jelasin itu, nanti Roh Kudus terjemahin. Jadi saya orang itu detail, karena gini, buat apa saya buang waktu ikut Yesus yang gak jelas kan? Tapi Yesus tuh baik banget. Akhirnya sampai ke area keuangan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya ikut Tuhan, kere terus, ngapain saya ikut Tuhan? Saya bilang, Tuhan bilang aku yang kayak jadi miskin supaya kamu yang miskin jadi kaya. Oke, Tuhan tantangin saya. Kamu cari semua ayat tentang keuangan. Kamu katakan, kamu hidupi, kamu akan jadi seperti yang kamu katakan kamu hidupi. Saya ditantangin gitu, saya cari semua ayat. Nah, ini ayat-ayat semenjak saya jiwanya makmur tapi kantongnya masih bokeh. Selama perjalanan ini saya nikmati janji Tuhan, iya dan amin. Nih ayat-ayat yang saya simpan, saya kumpulin. Gak bisa semua, kalau gak kita gak pulang. Setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Jadi dikasih uang berapapun, saya catat. Gak pernah lupa, saya gak pernah miss perpuluhan. Dari 14 tahun lahir baru, sampai sekarang 44 tahun. Aduh uangnya dikit, saya pakai amplop. Ini perpuluhan, ini benih, ini buat jajan, ini buat ini. Karena orang tua saya bilang ini, jangan ngutang, jangan pinjem, berharap sama Tuhan. Alkitab bilang dalam Lukas 4, cukupkan dirimu dengan gajimu. Itu adalah buah pertobatan. Gak ada yang gak beli. Emang hidup kita jadi susah kalau kita gak punya itu? Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima upahnya. Gak punya mobil, dipinjemin mobil sama pekerja. Karena ada yang pinjamnya harian, ada yang pinjeminnya lama. Kalau pulang, mobilnya cuci yang bersih, isiin bensin sampai penuh. Kan dia kasih Pak, berarti dia bensinnya gua kasih. Jangan balikin penuh. Saya cuci mobil saya seolah-olah mobil saya itu mobil saya sendiri. Saya bilang saya lakukan ini untuk Tuhan. Karena dari Tuhanlah saya akan terima upah. Saya cari lagi ayat, Tuhan bilang ini, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Ada orang yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. The word of the generous get larger and larger, but the word of the stingy get smaller and smaller. Saya mulai nabur benih, nabur benih, nabur benih. Itu dari duitnya kecekek, tapi jiwanya udah makmur. Terus saya kumpulin ayat-ayat, saya perkatakan, saya hidupi. Saya perkatakan, saya hidupi sampai itu jadi kenyataan. Nah itu contoh jiwa yang makmur. Pak kalau saya sih duit gak ada masalah Pak, cuma belum ada yang mau sama saya nih Pak. Jangan ngomong sendiri, perkatakan firman di kamar. Karena kalau udah single terus ngomong sendiri di luar, orang takut sama kita. Perkataan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang sepadan dengan aku. Pak Ikut yang cocok dengan aku, rusukan Pak Ikut kan. Kita single, tapi jiwanya double. Sadap. Daripada double jiwanya single, kemana-mana lirik. Bro, udah ada istri bro. Hei ya. Mendingan single, jiwanya double, daripada double, jiwanya single. Wah itu keluar pewahyuan terus tuh. Check up yang pertama, kalau jiwa yang miskin, pengetahuan akan firmannya kurang, sehingga binasa. Kalau jiwa yang makmur, dia selalu lapar dan haus akan Tuhan. Sama waktu saya gembalain gereja, saya cari tahu Tuhan, kalau Tuhan mau saya jadi gembala, jangan jadi gembala yang biasa-biasa. Kalau Tuhan mau saya khotbah, jangan jadi pengkhotbah yang biasa-biasa. Sekaligus Tuhan, kan udah nanggung, udah nyerahin hidup. Itu challenge saya sama Tuhan. Setiap kali saya baca firman. Yang kedua, jiwa yang miskin dikuasai oleh keinginan daging. Tapi jiwa yang kaya dikuasai oleh firman. Bahas yang miskin dulu ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa sih Pak daging itu dikuasai daging? Daging itu apa? Coba kita lihat Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan. Saya mau tanya, ada enggak orang Kristen yang udah new life, lahir baru, pelayanan, pendeta sekalipun dikuasai percabulan? Di handphonenya ada gambar perempuan miskin. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Marah-marah terus. Ngeri. Tapi kalau gereja, shalom. Waduh di luar marahnya ngeri. Kepentingan diri sendiri, egoisnya jalan terus. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dugems, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu kata Paulus. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah apa sih? Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bayangin ada orang yang udah lahir baru. Tapi seumur hidupnya dia gak ngalami kerajaan surga. Kan kasihan. Pak. Jiwa yang miskin yang dikuasai daging tuh ciri-cirinya apa sih? Saya coba jabarin ya. Dia sulit untuk memutuskan, bimbang.
Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati, yang bimbang gak akan tenang dalam hidupnya. Karena Tuhan mau, dunia mau, dosa mau, salib mau. Susah. Karena dia dikuasai daging, gak punya kuasa. Dikirimin gambar yang gak benar. Buka atau enggak? Tapi aku bahas, taruh loh pak bukanya sih. Darah Yesus sama aja. Itu jiwanya miskin. Gue sikat juga nih. Lu gak tahu siapa gue. Antara sabar sama mau hajar dia. Selalu bimbang. Karena jiwanya miskin, lemah. Gak punya kuasa. Lalu ciri berikutnya orang yang dikuasai daging ya. Walaupun tahu kebenaran, menolak untuk berubah. Mempertahankan kelakuan masa lalu. Dan selalu membuat alasan. Ulang. Walaupun udah tahu firman, selalu menolak untuk berubah. Mempertahankan kelakuan masa lalu. Dan membuat alasan. Ini orang dikuasai daging. Contoh misalnya kenapa orang sudah menikah masih gak benar. Masih berzina, masih berbuat cabul, pornografi. Pakai alasan. Tapi pak, saya kan laki-laki. Ya iyalah nama lu Joko. Ini lagi ngomong sama laki-laki. Alasan berikutnya. Semua laki-laki kan sama pak. Siapa bilang? Ya saya kan kerja sama orang pak. Bos saya suruh entertain. Kalau saya gak lakukan, aku dipecat. Bapak mau transfer saya, gitu sama pendeta ngomongnya. Ada aja alasannya. Saya ini seorang pengusaha, hebatlah. Saya ngerti lah orang-orang kaya yang sedang, orang-orang kaya yang benar gitu kan. Ini benar kaya sih, ketemu saya, sharing. Jadi rupanya dalam bisnisnya dia mau gak mau, dia harus entertain. Sehingga akibatnya dia punya peliharaan di mana-mana. Sampai saya bilang ya udah dong, sekarang lu gak kerja juga bisa hidup kok. Gak bisa, kalau tingkat hidup udah di sini kan mesti dipertahankan. Saya udah kasih nasihat firman semuanya, alasannya banyak sekali. Saudara tahu saya ketemu berikutnya, dia udah ceraikan istrinya dan hidup dengan salah satu peliharaannya. Yang ngenes adalah dia tim inti dari sebuah pelayanan di gereja. Gimana mau the greatest day of my life? Dia melayani tapi jiwanya miskin. Coba kita lihat jiwa yang kaya seperti apa, yang makmur. Nggak dikuasai oleh daging tapi dikuasai oleh firman. Mazmur 1 ayat 1-3 bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Baca sama-sama 2-3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukannya the greatest day of my life. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya apa sih? Orang ini dikuasai firman. Bayangin siang malam mikirnya firman. Bapak ibu siang malam mikir apa coba? Ya sebentar firman. Sebentar Herman. Contohnya apa pak? Orang dikuasai sama firman tuh disiplin sama firman. No Bible, no breakfast. Ini mie ayam udah 2, nggak baca Bible juga. Disiplin kuncinya. Coba sama-sama bilang disiplin. Adam dan Hawa tuh jatuh dalam dosanya kenapa sih? Itu Tuhan khotbah. Bayangin. Pendeta khotbah aja orang bertobat, ini Tuhan khotbah langsung loh. Dia bilang ini, Dam, semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan buahnya dengan bebas. Kecuali satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu makan buahnya sebab waktu kamu makan buahnya kamu akan mati langsung Tuhan khotbah. Ya ampun setan datang kan ular kejadian 3, itu kejadian 2 loh. Ular bilang gini, tentunya Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Ah ular bisa aja. Mestinya kalau udah tahu ular ditengking dong. Ular keluar dalam nama Yesus. Karena gak kuat disiplin firmannya. Jadi argumen sama ular. Akhirnya ular yang menang. Dimakan itu buah. Itu contoh pertama. Orang jatuh dalam dosa karena gak dikuasai firman. Jiwanya miskin. Mau tinggalnya sama Tuhan. Kalau kita gak bangun jiwa kita miskin. Tapi belajar dari Yesus. Aduh Yesus itu luar biasa. Yesus dicobain sama iblis loh. Yesus aja dicobain apalagi kita. Cuma bedanya Yesus menang. Setan ngomong gini sama Yesus. Sus. Ini coba deh batu-batu, ubah jadi roti. Kamu kan hebat anak Allah. Tahu gak Yesus jawab apa? Ini orang yang jiwanya kaya, yang dikuasai firman. Dia bilang begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Setan kabur enggak, dicoba lagi. Yesus, coba kamu lihat nih. Bagus kan dunia ini kan? Bagus kan? Semuanya ini kuberikan kepadamu. Asal kamu menyembah aku. Yesus tuh ya gini, yang benar. Terus kalau enggak gimana enggak gitu? Yesus bilang ini, ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah engkau menyembah. Firman semua yang keluar. Iblis gak mundur. Yang ketiga, setan bilang begini, Yesus tahu Batman gak sama Spiderman? Ini saya nambahin sendiri. Yesus kan lebih hebat dari mereka kan? Coba Yesus jatuhin diri. Itu dari tebing tinggi loh, coba Yesus jatuhin diri. Karena ada firmannya bilang, ia akan mengirim malaikatnya menatang engkau. Yesus gak bilang gini, udah deh kali ini deh gue jabanin juga. Dia gak gitu, dia tenang aja. Dia bilang ini, ada tertulis.
Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu setan ya, nggak ditengking lu. Lalu setan mundur. Dia tahu mana yang penuh firman, mana yang nggak penuh firman. Setan mah tahu orang penuh firman sama enggak. Setan tahu. Makanya jiwa yang makmur nggak mungkin dikuasai daging. Ada tertulis. Jadi kalau nanti digoda nih, suruh jawab apa? Bro, ada barang baru nih, Kedi cantik nih. Ada tertulis. Apa Mi? Gua lupa. Nah itu yang repot. Sampai ada tertulis, setan juga, gila sekarang si Aan. Trisen gila sekarang udah main ada tertulis. Tapi begitu, apa ya Mika ayatnya? Nah, jangan gitu, harus ingat ya. Kira-kira 200 ayat hafal lah ya. Ada di luar kepala ada kan ya? Saya juga 400 di luar kepala, nggak ingat. Harus hafal di dalam kepala. Oke. Sama-sama bilang ada tertulis. Gitu. Itu jiwa yang makmur. Yang kita hafal tuh harga Hermes, terus harga Mercedes-Benz. Habis itu kalau setan datang. Ini check up ketiga nih. Kalau saudara udah 50% sehat, wah udah hampir selamat tuh. Jiwa yang miskin selalu memikirkan yang negatif. Nggak ngerti tuh, dia lihat minus aja. Tapi kalau jiwa yang makmur, dia memiliki sikap yang positif terhadap kehidupan. Saudara, kalau kita lihatnya negatif terus, gimana mau ngalami the greatest day of my life? Semua tuh perubahan dari pikiran. Pak, Ibu, saya tuh orang yang DC-nya tuh kental banget, detail. Tapi saya jadi stres dulu. Karena gini, ketemu begini banyak jemaat, ketemu relasi, ketemu koordinator, staf kantor, FCL, volunteers, belum ketemu gereja-gereja lain yang saya tolong, ketemu teman-teman pendeta, ketemu banyak hal masalah. Apa yang membuat saya bisa makmur jiwanya, ngalami the greatest day of my life? Saya belajar lihat positif. Dulu orang telat ya, sudah senewen deh. Mana sih ini orang, gak tanggung jawab banget, nelfon kayak lelet banget sih telat. Jadi uring-uringan sendiri kan. Sekarang kalau saya lihat orang telat ya, saya bilang ini orang luar biasa loh. Walaupun dia sibuk, dia masih berusaha untuk datang. Sadar. Maka saya lihat, saya tambah muda kan. Karena begitu. Dulu kalau lihat orang pelit ya, kesel banget. Ya ampun kasih kayak 10.000 pelitnya, minta ampun. Sekarang kalau saya lihat orang pelit ya, saya bilang gini, ini orang bagus nih. Dia tahu mana prioritas yang benar. Kemungkinan keluarganya lagi membutuhkan. Ada orang-orang tuh yang susah lihat orang seneng. Tapi seneng lihat orang susah. Kalau ada orang baru, dulu sama-sama nih, sama-sama di gereja. Terus tiba-tiba boom, yang satu berhasil kan. Kaya kan. Segini dia lihatnya, orang kaya baru. Ya emang baru kaya kan dia. Gak lama dia ganti mobil. Dulu kan tutup mobil gini, prang gitu kan. Mobil tahun 87 gitu, prang. Sekarang mobilnya kebuka sendiri. Ciut, ada kan pintu kebuka sendiri. Ciut. Duniawi. Bagus dong pintu mobil kebuka sendiri. Dulu selalu sama-sama di gereja, duduk sebelahan. Pasca Natal, sekarang kebaktian Natal, kosong. Di gereja kan udah ada kafling-kaflingnya kan. Saya juga gak tahu kapan belinya. Bisa loh suatu saat ya, kursinya dudukin orang bisa lihat gini nih. Saya ngeliatin, saya senyum aja. Memang ada permafiaan di gereja. Nggak tahu kapan dia beli itu kafling baris kedua. Kayak udah dinamain gitu. Itu pantat gue harus di situ. Terus begitu lihat tuh orang Natal nggak ada. Gue udah bilang kan. Gue rasa sih bisnisnya nggak bener. Mungkin dia jauh dari Tuhan. Kayak sekarang Natal aja nggak ada. Emang masalah kalau sekali Natal dia nggak ada di gereja? Kan boleh dong sekali-kali dia Natal di New York or in London. Kan dia kaya sekarang. Kenapa sih nggak bisa lihat yang positif dalam hidup orang? Coba aja Bapak. Hidup sama istri saya tiap hari. Kenapa istri Bapak kenapa? Wah, cerewetnya. Sekarang belajar lihat yang positif. Kalau dia berubah, dia penginjil yang luar biasa gitu. Kenapa sih nggak bisa lihat yang positif dalam hidup orang? Suatu saat saya dikirimin video klip. Video klip itu mengkonfirm saya untuk belajar melihat segala sesuatu itu lebih positif. Ada seorang anaknya sekarat, butuh pertolongan dokter, dia telepon dokter itu, SMS nggak dibalas, rumah sakit dimarahin, kenapa sih kerja lama banget anak saya sekarat. Akhirnya dokternya datang, terus nunggu, nggak nyapa, nggak nanya sakitnya apa, kata marah-marah kan, udah datang masih marah, nggak datang marah. Pas keluar dia bilang gini, anak bapak oke, beres semuanya, terus datang. Marah lagi dia. Jelasin kek penyakitnya apa kek, main pergi aja. Dasar dokter terkenal, misalnya dia marah-marah. Susternya dengar marah-marah, bapak kenapa sih anaknya udah ditolong marah-marah. Itu dokter gak tahu diri, telat gak minta maaf, selesai gak jelasin dengan jelas. Dia bilang anak saya oke, jelasin dong data medisnya apa pak. Dokter itu punya anak, sakit lebih parah dari anak bapak, baru meninggal kemarin. Barusan dia telat karena ngurus penguburan anaknya. Kenapa bapak gak disapa, dia langsung pulang. Karena dia pengen lihat anaknya dengan mata kepala sendiri turun ke liang kubur dan hadiri pemakamannya sampai selesai. Diam tuh orang. Kenapa sih gak belajar lihat sesuatu itu dengan positif? Yuk buka Filipi 4. Aku gak ngarang dan saya akhirnya berpikir dunia jadi indah saat saya belajar lihat yang positif. Jadi akhirnya, udah gak ada akhir, ini udah paling akhir nih. Saudara-saudara,
semua yang benar. Semua tuh apa sih? Waktu setiap kali saya baca semua. Bayangin mertua kita yang cerewet, ipar kita yang pelit, terus suami kita yang gak tahu diri. Bayangin aja semua. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Aduh, ini kalau orang punya pikiran jiwa makmur kayak gini, dia akan nikmati hari-hari yang indah dalam hidupnya. Semua yang baik, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Yang keempat, yang terakhir. Apa sih bedanya jiwa yang miskin sama jiwa yang kaya? Kalau jiwa yang miskin menghabiskan waktu untuk hal duniawi dan materialistik. Nggak salah lu mikirin gimana sih ngembangin perusahaan ya. Aku tambah kaya gimana sih ya. Pameran mobil bareng, ngomongin saudara, bukan berarti terus kita jadi katro, jelek. Coba saudara lihat saya. Oke nggak? Boleh lah. Saudara lihat Pocket Square. Dasi, jas saya bener nih ukurannya tuh. 1 senti di sini, nggak terlalu panjang. Sepatu saya masih ada tiselnya. Saya masih ikutin PT Uomo loh. Tren terbaru sekarang kalau dulu kan celana di bawah kan. Sekarang celana yang bener sutu di atas, nggak pakai ban pinggang, diikat. Dulu celana udah nggak pakai lipetan gini kan. Sekarang pakai lipetan lagi, lipetannya 5 senti, harus di atas sepatu. Saya ngerti pakai suit yang benar gimana. Tapi bukan berarti jiwa saya miskin. Tahu saya tas-tas yang lagi terkenal apa sekarang, tahu. Tapi saya nggak hidup semata dikuasai itu. Lah kalau udah nggak suka apa-apa, ya nggak asik dong hidup kita. Kenapa sih Tuhan bilang jiwa yang seperti ini miskin? Karena akhirnya kalau cuma mikirin dunia sama materialistik, yang kita lakukan dalam hidup maunya kita dan bukan maunya Tuhan. Makanya nggak bisa ngalami the greatest day in my life. Karena Tuhan bilang gini, kalau kamu terus mikirin gini, kamu miskin karena kamu gak akan pernah puas. Roh kemiskinan bukan hanya hinggap di orang-orang miskin, tapi roh kemiskinan hidup di orang-orang kaya. Karena mereka gak pernah puas dengan apa yang mereka peroleh. Only Jesus can satisfy. Cuma Yesus yang bisa memuaskan. Lihat perempuan yang ketemu Yesus di sumur, udah punya 5 suami, sekarang kawin yang ke-6 dan itu masih coba. Cocok gak yang ke-6? Bisa puasin saya gak? Yesus bilang kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan terus haus. Tapi kalau kamu minum air daripadaku kamu gak akan pernah haus lagi. Makanya Yesus bilang jangan ada pikirannya tuh dunia terus, materialistis terus. Dan yang terakhir kenapa Yesus bilang jangan punya jiwa yang miskin di area ini. Karena kalau kamu mikirin dunia dan materialistis, kamu akan terus membandingkan dengan orang lain. Membandingkan itu compare, and comparison is a thief of joy. Membandingkan adalah pencuri sukacita dalam hidup kita. Udah punya $1 juta nih. Begitu lihat majalah Forbes, dulu kita orang terkaya ke-20. Saya tuh tiap kali baca gak ada loh nama saya. Sekarang ke-49, kurang ajar dia lebih kaya. Padahal $1 juta juga gak habis itu. Makanya itu dia kejar. Tuhan bilang miskin. Kamu akan terus membandingkan hidupmu. Dia udah ganti mobil, aku belum. Dia udah pakai tas baru, aku belum. Makanya dia gak bisa nikmati the greatest day of our life. Tapi jiwa yang kaya, pikirannya tertuju kepada Tuhan dan perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, siapa yang udah dibangkitkan bersama Kristus? Udah gak ada di dosa, udah gak ada di kutuk lagi. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa sih? Apa kita pada jadi pendeta semua? Enggak. Misalnya contoh saudara bisnismen. Jadi yang dipikirin tuh begini. Tuhan, bisnis yang aku kelola ini udah seperti yang Tuhan mau belum? Tuhan, yang aku buat di bisnis, di pekerjaan ini menyenangkan Tuhan gak? Tuhan gimana ya caranya? Supaya aku bisa jadi garam dan terang untuk 200 karyawanku ini. Gimana caranya mereka bisa terima Yesus? Gimana caranya aku bisa sejahterakan mereka hidupnya lebih lagi? Dapat kangtau nih. Langsung lagi ke atas Tuhan. Kalau berkat ini aku ambil, ini daging atau dari Tuhan ya? Bawa aku tambah jauh dari Tuhan atau bawa aku tambah dekat sama Tuhan? Bawa aku tambah jauh dari keluarga atau bawa tambah aku dekat sama keluarga? Itu yang maksudnya. Segala sesuatu di-link sama yang di atas. Itu buat jiwa kita kaya. Jadi enjoy dalam hidup. Memang gak sekaya yang lain, tapi enjoy. Gak sehebat yang lain, tapi enjoy. Jadi hidup gak stres. Saudara, jangan nunggu surga nanti. Rugi. Dari lahir baru, dari terima Yesus, harusnya ngalami surga. Dan kuncinya di pikiran dan jiwa yang diperbaharui. Doa saya, jiwanya makmur,
Tuhan memberkati. Ini adalah seri saya yang ketiga, judulnya adalah The Greatest Day of My Life. Hari-hari yang terbaik, hari-hari yang luar biasa dalam hidup kita, mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Siapa yang pengen punya kehidupan seperti ini? Wow, di seri yang ketiga ini saya mau bahas bagaimana meninggalkan jiwa yang miskin, supaya kita punya jiwa yang kaya. Kita semua adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Bicara the greatest day of my life, setiap kita pengen hidupnya makmur. Hidup yang makmur ini ditentukan oleh jiwa yang makmur, terutama kalau pikirannya mau dirubah. Paling susah merubah pikiran, badan gampang banget dirubah. Saya bisa ke Korea sebentar, mata saya langsung begini, bisa. Sedot lemak dikit kiri kanan, suntik-suntik dikit, kuyus. Bisa, roh gampang dijamah Tuhan, new life, selesai udah, nangis, jatuh. Tapi kok gak berubah-berubah hidupnya? Masalahnya di jiwa. Kalau jiwanya makmur, hidupnya makmur. Jiwanya miskin, hidupnya miskin. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Masih ingat 5 area? Rohani, jasmani, keuangan, hubungan atau keluarga, karakter atau emosi. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya bilang begini, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Prosper itu makmur, and be in health just as your soul prospers. Kalau jiwanya makmur, tubuhnya makmur. Banyak orang berdiri di samping dermaga dan dia bilang begini, kapan ya kapalku itu sampai? Masing-masing merindukan kapal yang berbeda. Tapi menurut saya daripada menunggu kapan kapalnya sampai, mendingan benerin hidup kita. Karena ada banyak orang yang gak benerin hidupnya, jiwanya, pikirannya. Begitu kapal itu sampai, bicara mengenai jodoh, berkat, pikiran yang gak dibaharui bisa menenggelamkan kapal yang mewah sekalipun. Percaya gak? Dalam dunia yang maju, negara yang maju, ada orang yang gak maju. Dalam gereja yang berkembang, ada orang yang gak berkembang. Dalam perusahaan yang besar, ada orang yang tetap kecil. Kenapa? Cara berpikir. Contoh, kalau gak percaya, pergi misalnya ke Amerika yang katanya negara adikuasa. Saya pergi ke beberapa negara bagian, di negara yang sangat hebat itu katanya konon, masih ada pengemis yang duduk bersila, lalu pakai karton, no food, no shelter, no job, no money. Artinya gak ada makanan, gak punya uang, gak punya pekerjaan, gak punya tempat tinggal. Tragis ya. Tapi jalan beberapa jauh, ada toko-toko yang tulis gini, dibutuhkan pegawai baru. Nah orang ini yang duduk yang no job, no food, no shelter, no money, berharap ada orang yang setiap kali lewat ngisi konclang, kunclung, kumprang, konsreng, masuk. Dan dia bisa hidup, dia bisa makan. Menurut saya cara berpikirnya agak salah. Daripada setiap hari nunggu orang datang, kenapa dia nggak rubah cara berpikirnya? Dia tinggalkan semuanya dan dia mulai ngelamar di salah satu toko itu walaupun mulainya dari kecil. Cara berpikir. Orang-orang pinter kumpul dan mereka mikirin gimana cara nolong orang miskin ya. Jadi mereka hitung kekayaan seluruh orang kaya di dunia. Lalu dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di muka bumi ini. Di Cina, di India, di Afrika. Di Indonesia, negara makmur dibagi rata. Tahu nggak satu orang dapat berapa per kepala? 12 juta US dollar. Itu beli bihun bebek aeng, kita berenang tuh di shopnya. Banyak sekali itu 12 juta dolar. Lalu mereka bikin penelitian gini. 5 tahun lagi orang miskin yang dapat 12 juta dolar kan semua rata. Mereka jamin banget habis. Kenapa? Mereka punya survei. Orang-orang yang dapat lotre kaya, dadah miskin, bangkrut. Belum 5 tahun. Orang-orang terkenal, tanda kutip, terkenal, bam habis bahkan punya utang. Orang yang dapat warisan gede tiba-tiba bam habis. Kenapa ya orang itu duitnya banyak habis? Pola pikir. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kata apa yang dibahas? Pikiran. Dan pengertian yang gelap. Orang kalau pengertiannya ngaco, lahir dari pikiran yang ngaco. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Pikiran ada di mana? Di hati. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul di jiwa tuh.
Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Makanya pastor kalau ada di Jakarta ngajar aja deh. Karena kamu telah mendengar tentang Yesus dan menerima pengajaran di dalam Yesus menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ingat baik-baik kata ini, harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya pasti binasa, makanya harus ditanggalin oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh. New Life kemarin tuh memperbaharui area mana? Roh. Tapi disebutkan apa? Pikiran. Ini yang harus diperbaharui. Dan mengenakan manusia baru. Tadi menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Manusia barunya dia kenakan. Tapi yang lama gak dibuka. Jadi apa? Norak. Banyak orang Kristen norak. Yang benar gini ya. Ini mengenakan manusia yang baru. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kalau saudara mau ikut New Life 12 kali. Aku tuh sampai nangis Pak, sampai luntur semua, jatuh. Terus guling-guling, terserah. Mau sampai naik genteng kek, ini harus dirubah. Bahasa roh aku bagus tuh, terserah. Ini harus dibaharui. Pernah lihat orang bahasa roh kelakuannya kayak setan? Banyak. Ada 5 hal yang saudara harus lakukan, semuanya pakai R biar gampang. Supaya menanggalkan jiwa yang miskin, pikiran yang lama. Yang pertama adalah responsibility. Responsibility. Artinya apa? Ambil tanggung jawab. Kalau hidupmu sekarang kacau, keuangan gak diberkati, jobless, pernikahan berantakan, jangan nyalain orang lain. Saya tanggung jawab. Udah. Emang dengan nyalain orang lain masalah selesai apa? Gembala disalahin, koordinator disalahin, istri disalahin, anak disalahin, papa mama disalahin. Terus kapan kita nyalain diri kita sendiri? 5 area kan, rohani, jasmani, keuangan, hubungan, keluarga, karakter atau emosi. Dalam 5 area itu ambil tanggung jawab dan jangan nyalain orang lain. Contoh dalam area rohani, dia gak bertumbuh. Terus dia bilang gini, pendetanya kalau ngajar kurang dalam. Segini aja ada yang tidur, gimana didalamin lagi? Roh Kudusnya kurang hadir. Eka juga udah 3 minggu nih gak merinding-merinding. Ketua selnya kurang perhatian, udah 3 minggu gak WhatsApp PW-nya gak ngangkat. Nggak rasa Tuhan hadir, denger ya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Belum nyanyi tuh, Tuhan udah hadir. Siapa yang ngajarin mesti merinding-merinding segala. Secara jasmani akhirnya dia overweight, terus dia sakit-sakit. Ya habis tulang-tulang aku gede sih. Habis teman-teman aku suka makan, ya aku kan sibuk, aku nggak bisa sport. Gembala kasih pelayanan banyak, kerjaan numpuk, terus aku teler, nggak bisa olahraga. Saudara mau salahin siapa? Secara hubungan, orang tua aku nggak kayak orang tua kamu. Orang tua aku mau otoriter, diktator. Hitler aja lewat sama papa aku. Anak saya susah diatur Pak, susah. Lebih gampang ngatur anak kucing. Suami saya tuh hiper Pak, maniak. Misalnya, istri saya cuek, dingin, makanya saya melakukan ini. Mertua saya kepo, makanya saya usir. Tuh, semuanya kena sama dia. Nggak disebut-sebut nama dia. Secara keuangan, ya habis gimana, aku juga nggak mau lahir di lingkungan yang berdarah biru semua. Semua teman-teman pakai bermerek, masa aku nggak bermerek? Terus masa semuanya pakai mobilnya bagus-bagus, mobil aku nggak bagus? Nggak bisa, aku lahir di keluarga seperti itu. Terserah, itu kan alasan kita bikin kan. Terus kalau aku nggak utang, siapa yang modalin bisnis aku? Kalau dapur di rumah aku nggak ngebul, kamu mau kasih makan aku? Secara karakter, saya emang udah turunannya begini. Kamu mau terima saya terima, nggak usah. Orang kayak gini, mau New Life, mau pelayanan, mau pendeta, mau pekerja sekalipun, kalau dia nggak rubah pikirannya, saya yang harus bertanggung jawab. Nggak ada ribut ini, keluarga aman, semua aman. Yang kedua, rethink, pikirkan kembali. Kita ada sekarang karena pola pikir yang kita punya. Coba pikirin, hidup kita sekarang berat atau ringan? Hidup kita naik atau turun? Hidup kita berbuah atau mandul? Hidup kita oke or not oke? Hidup kita buat Tuhan senang atau buat Tuhan sedih? Nah kalau hidup kita sekarang berat, hidup kita turun, hidup kita gak berbuah, hidup kita bukan buat Tuhan sedih, renungkan. Mungkin cara berpikir kita salah. Contoh cara berpikir yang salah yang kita pertahankan dan mengakibatkan masalah dalam hidup kita. Di kerohanian dia pikir begini, ke gereja seminggu sekali cukup. Store muka sama pendeta, store muka sama Tuhan cukup. Saudara kepikir gak nanti kalau ketemu Tuhan ditanya,
Aku kasih kamu talenta nyanyi, kamu pakai enggak? Aku kasih kamu talenta mimpin, kamu mimpin enggak? Aku suruh kamu muridin enggak? Aku suruh kamu bersaksi menangkan jiwa, kamu menangkan jiwa enggak? Secara keluarga, lu diam. Pokoknya gue cari duit, lu mau beli apa? Beli, ya beli. Gue gak ada masalah sama harga. Pokoknya musim panas, musim dingin, kita liburan, jalan-jalan. Lu pilih, mau ke bulan, mau kemana, gue bayar. Orang sukses kan? Ya tapi Pak, kita kan juga perlu secara rohani. Lu atur tuh, lu minta full time dari gereja. Lu kirim ke rumah, gue bayar. Guru les kali, kirim ke rumah, gue bayar. Dia lupa, dianya happy, dia rasa oke, tapi istrinya gak oke, anaknya gak oke. Karena ada hal-hal tertentu dalam hidup yang gak bisa dibeli dengan uang. Dia lupa bahwa Tuhan panggil dia sebagai suami, bukan hanya cari uang, cari cien, cari lui, fulus. Tapi dia harus jadi imam, membawa keluarga kepada Tuhan. Dia harus jadi nabi, membawa Tuhan kepada keluarga. Dia harus jadi raja, melayani istri dan anak-anaknya. Sampai begitu masalah terjadi, ketemu gembala. Gimana nih Pak? Semua saya cukupin. Belum semua Pak, baru sebagian kecil. Karena pikirannya gak berubah, pikirannya gak diisi. Dia pikir yang dia pikir, itu udah paling benar. Itu tragis. Kesehatan. Makan aja, selain sendal saya makan. Enak juga tuh orangnya, lihat sehat, mati cuma merem kok dipikirin. Saya hampir ikut falsafah itu loh, hampir. Makan aja semua masih hidup ya enggak? Masa selama hidup masih muda gini makannya steam, rebus-rebus, makan jambu, monyet, makan apa? Enggak indah hidup itu. Tapi waktu saya ke rumah sakit, saya ketemu orang-orang yang begini. Udah dibelek segala macam. Pertama saya pikir bener, terus saya kepikir gini, kalau matinya langsung, kalau di ICU 4 bulan, setahun, cuci ginjal, stroke, jam buru-buru, tungguin papa. Nah, karena dia pikir gitu, punya duit, makan, beli. Di keuangan ada yang bilang begini, tenang, selama ada bank, aman. Bank itu partner kita. Selama ada kredit card, pengen gesek. Bisa cicil kok. Kredit card mentok, utang di mana-mana. Kalau nggak ada penyitaan, nggak ada orang yang declare pilot, nggak ada orang yang gantung diri, nggak ada orang yang stres. Ini cara berpikir. Kenapa nggak pakai pikirannya Tuhan? Aku akan membawa kamu menjadi orang yang memberi pinjaman, bukan orang yang meminjam. Saya mau tanya, lebih enak hidup punya utang atau nggak punya utang? Lebih enak tidur nggak punya utang atau punya utang? Kalau kita berhutang, kita jadi budak dari menghutangi. Bayar bunganya, contoh lagi, cara berpikir yang salah yang kita harus olah. Akhirnya orang itu nggak sukses, karena dia bilang gini, pokoknya selama orang nggak jahat sama gue nggak jahat sama dia. Kalau lu baik sama gue bisa lebih baik lagi sama lu. Itu gue. Ya siapa yang mau temen sama orang gitu, ngeri. Mana ada. Semua orang punya tendensi melukai. Makanya orang gitu temennya segitu aja. Bertiga, berempat, bertujuh. Gak bisa luas dunianya. Coba deh, rethink. Udah ambil tanggung jawab bagus. Tapi pikirin nih. Selama ini yang saya pikirin bener gak? Kalau gak bener, yang ketiga, reject. Coba bilang sama-sama, reject. Matius 12 ayat 35 bilang begini. Kenapa mesti di reject? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dia gak bisa ngeluarin yang jahat. Orang semuanya yang baik kok. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Perbendaharaan itu bicara apa? Jiwa, pikiran, perasaan. Kalau orang udah pikiran jahat, jahat keluarnya. Ngeri ya. Kenapa harus ditolak? Karena ini menghalangi kita untuk punya hidup yang makmur. Ini bagian paling sulit. Ngerubah belahan sisir aja susah. Ngebayang gak sih aku belah tengah? Susah itu. Ngerubah rute lama. Dad, macet, Dad lewat situ. Diem. Itu. Tetap aja lewat jalan itu. Susah. Ganti temen, dia udah tahu teman-teman ini gak benar. Buat dia mundur, buat dia gak pelayanan, gosip. Alkitab bilang nih, reject. Ambil handphone sama-sama. Nomor telepon mami, you know what does mami mean? Supplier, mother, germo, hapus. Penyalur-penyalur narkoba, sabu-sabu, gele, hapus. Supplier-supplier yang baru nih tasnya nih, Hermes kulit monyet ini, hapus. Itu suka buat kita kredit itu. Mobil hapus. Yang suka diganggu lewat Instagram, Facebook, kirim-kirim WhatsApp, video-video porno, hapus. Kita jadi orang kampung Pak, gak punya Facebook, gak punya Instagram, gak punya WhatsApp. Kampungan tapi hidupnya makmur. Mendingan kayak orang kampung SMS. Gue SMS lu, WhatsApp, gue udah hapus, SMS aja. Karena SMS gak bisa kirim video porno. Kampungan kan, tapi hidupnya makmur dan masuk surga. Daripada keren, kampungan. Saya bisa happy sekarang karena saya rubah cara berpikir. Cara berpikir saya tahu nggak? Melayani itu di gereja, di rumah dilayani. Pulang ada yang mijitin, ya kan?
Terus akhirnya kan orang mijit di luar, di rumah nggak dipijitin, misalnya begitu. Terus kebanyakan nonton film juga jelek loh. Saya pulang kan si Pretty Woman itu, dia udah nggak pakai baju, terus pakai dasi, hi darling. Pas saya pulang, capek di luar negeri, dia lagi ngajar anak. 4+7, berapa begitu. Loh kok beda ya main di film ya. Akhirnya kita pernah ngobrol-ngobrol gitu. Saya sih nggak sampai berantem gini. Nggak pernah ngobrol. Lus, kenapa jadi begini pernikahan kita ya? Kamu ingat deh, saya pernah ngomong gini, apa kita perlu konseling? Istri saya bilang gini, terserah kamu. Saya lagi baca-baca, gue salah apa ya? Gue ngajar keluarga, gue juga orang gak jahat-jahat banget. Gue gak minta yang macem-macem. Kalau suami udah datang tuh, peluk, dicium, apa. Dan saya tahu tipe istri saya bukan tipe romantis. Saya sering ciumin dia. Sampai Tuhan bicara sesuatu gini, cara berpikir kamu yang salah. Selama kamu menikah, kamu pengen dilayani, kamu gak akan bahagia. Sekarang pikirannya gini, bagaimana bahagiain istri sama anak, bagaimana kamu melayani istri sama anak. Selesai. Ya udah pokoknya selama istri saya happy, saya happy. Dikasih, nggak dikasih, puji Tuhan. Tinggalin yang lama, saya aja tinggalin. Ada orang yang nggak bisa turunin gaya hidup. Biaya hidup nggak mahal. Yang mahal gaya hidup. Saya ulangi sekali lagi. Biaya hidup nggak mahal. Yang mahal gaya hidup. Gaya hidup adalah sebuah kehidupan di mana kita ingin tampil bergaya untuk memberikan impresi kepada orang-orang yang belum tentu mikirin hidup kita. Itu gaya hidup. Tapi kalau aku pakai mobil yang biasa-biasa kan nanti gimana aku ketemu klien, ketemu bagaimana, nanti mereka lihat kita gimana. Nggak masalah. Itu cuma cara berpikir. Jadi respect bukan karena dia naik mobil apa dan duduk di mana. Tapi karena kehidupan. Itu respect. Tapi kalau punya uang silahkan. Kalau hidup kita bermasalah, bukan hanya kita sebenarnya juga geli. Tapi orang lain tuh kan juga cium baunya kan. Semua keikutan susah. Udah dah cepetan biar nggak repot. Pakaiin pampers yang baru. Bisa nggak gini? Bisa. Bisa kacau, nggak bisa. Yang benar adalah buka, walaupun belepotan, harus dibersihin. Jangan sisa-sisa itu video porno. Begitu udah bersih, baru dikenakan pikiran yang baru. Gitu. Ada nggak ibu-ibu dulu waktu punya anak? Mbak, sus, jangan dibuang sus. Sayang, banyak orang Kristen kayak gitu. Kadang-kadang dia suka menggoda kita. Nah, pertanyaan saya begini, pup lagi nggak nih anak? Ada nggak ibunya gini? Mami capek ya? Mami capek loh. Ini udah sehari 2 kali pup. Papa aja cuma sekali. Awas tuh besok pup lagi. Kan nggak ada. Kalau besok pup lagi ya bersihin lagi. Pup lagi, bersihin lagi. Kalau saudara sekali ikut New Life, sekali tolak pikiran porno, pikiran yang ingin berfoya-foya, terus hilang nggak mungkin. Bersihin lagi, bersihin lagi, bersihin lagi. Itu namanya reject. Kalau nggak bener, tinggalin. Reject. Yang keempat, review. Review punya arti begini, mengulas yang baru. Karena kalau kita udah bersihkan pikiran yang lama, kosong dong pikiran kita. Kalau nggak diisi bahaya. Jadi isinya dengan apa? Dengan firman. Saya disiplin, baca. Tidak ada satu hari pun tanpa saya nggak baca. Ini DVD saya nih, puluhan video pengajaran. Orang-orang top dunia, guru-guru. Saya pesawat jam 7 malam, saya bawa 4 buku. Itu makanan saya di pesawat. Ikut seminar. Makanya kenapa di gereja ini kita bikin marriage upgrade ke Bali. Bukan mau gaya-gayaan. Setahun persiapannya tuh. Saya survei. Prinsipnya kalau saya makan enak baru saya mau tawarin orang. Siapa yang pembicaranya ya? Bikinin bisnis breakthrough. Bikinin seminar. Bikin New Life. Bikin macam-macam. Cuma simple saudara diisi sama firman. Coba ya. Ini kan udah bersih nih kotoran lama. Bayangin sekarang gini. Di reviewnya yang baru nih. Aduh enak ya bebas utang. Tiap bulan gak usah bayar bunga. Punya cash yang cukup di tangan. Hari tua, punya uang, bisa memberi untuk orang susah. Bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu namanya review, mengisi dengan yang baru. Bapak Ibu, kenapa kita harus review, diulas, direnungkan, diisi dengan yang baru. Karena kalau pengetahuan kita naik, kehidupan kita naik. Ada banyak tuh Pak yang orang hidupnya naik, pengetahuannya dia gak pernah belajar-belajar. Berapa banyak orang yang berkuasa, pikirannya kecil. Posisi tinggi, pikiran pendek. Kaya, luas, pikirannya sempit. Dan anak-anak terluka karena punya orang tua seperti itu. Jemaat terluka karena punya pemimpin taunya berapa banyak gereja, berapa perpuluhan, berapa jemaat. Gak dipikirin gimana dia maju. Di pikiran saya cuma satu, gimana jemaat tiap minggu tambah maju, tiap bulan tambah maju. Seringkali saldo kita 0, habis-habisnya. Selama untuk jemaat, keluarin. Kalau kita gak bisa penuhin budget, kita bilang kita ada budgetnya sekian. Gak ada sisa-sisa, cadangan ada. Kalau ada apa-apa kan Alkitab harus ada cadangan. Tapi dana di pos sebisa mungkin buat jemaat maju. Bentar lagi saya kirim pengerja 100 juta lebih tuh bayar seminar. Kirim 100 juta. Gak masalah. Kirim orang ke Amerika, kirim orang kemana. Yang penting gereja ini maju, jemaat maju. Karena saya tahu kalau pengetahuan naik, hidup orang naik. Umatku binasa karena gak punya pengetahuan akan Tuhan.
Pengetahuan itu dasar dari bangunan kehidupan. Yang saya kesel udah hidupnya berantakan, hidupnya gak maju, suruh pertemuan susah, suruh seminar susah, dengar firman tidur, main Instagram, main Facebook. Ini banyak CCTV di sini. Gak percaya lihat aja. Saya kemarin suruh peragain tim saya, ketahuan katanya kalau orang tuh dengar firman pegang handphone nyatat ada yang gini, ada yang selfie. Saya bilang kalau Instagram gimana? Begini tangannya. Bisa lu diikutin lu. Ketahuan dari belakang. Jika pengetahuan kita kecil atau dangkal, hidup kita juga seperti itu. Dan yang terakhir saya selesai. Resound. Mesti digaungkan atau dibudayakan. Karena gaya hidup yang baru tuh gak gampang. Saat kita mulai mengatakan sesuatu yang baru, kita itu lagi ngomong hidup saya ini mau jadi seperti ini. Dan akhirnya kita akan punya hidup yang seperti itu. Ulang, saat kita mulai menggemakan perubahan pikiran-pikiran baru kita lagi ngomong hidup saya tuh nanti mau jadi seperti itu. Dan nanti terjadi hidupnya seperti itu. Ini berkuasa. Yosua waktu nerusin Musa, Tuhan berfirmannya gini, Yos, kamu muda, belum pengalaman. Kuncinya gini, perkatakan firman siang dan malam supaya engkau berhasil dan beruntung. Hoki, siapa yang pengen berhasil dan beruntung dalam hidupnya? Itu kan the greatest day of my life. Kuncinya apa? Gaungkan, sounding. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Kenapa ada orang hidupnya begitu percaya, begitu beriman, begitu menyala-nyala? Karena yang dia masukin ke inputnya cuma firman, cuma kebenaran, cuma firman Tuhan. Kenapa ada orang hidupnya penuh ketakutan, penuh kepahitan, kekecewaan, marah sama orang yang karena masuk di telinganya itu sampah. Kalau nggak percaya, kumpulin anak kita, tiap hari ngomongin, lu bego semua anak lu, bego lu semua. Itu di New Life kemarin kan suaminya kalau marah bilang apa sama istrinya? Anjing. Istrinya balas apa? Bego. Lama-lama tambah kayak anjing. Dia istrinya benar-benar bego. Saudara percaya nggak kalau kita ngomongin bego, itu orang akan jadi bego. Orang yang nggak gitu cakep, kita tiap kali ketemu, kita bilang begini orang tua, aduh si kasep teh, bahasa Perancis. Aduh si kasep pisan, si cakep, anak papi. Itu orang ya, walaupun kita bilang, kok jelek ya. Tapi dia akan merasa dirinya, ini menghipnotis atau apa? Enggak. Contoh. Dari pertama saya menikah sama istri saya udah bilang begini, Lus, aku mau kurus. Istri saya pusing. Dijatahin marah. Disiapin ini, kok cuma ini makanannya. Gimana mau kurus? Sering saya ngomong. Tapi jangan salah, saya udah sampai poin 5 tuh, resound. Kejadiannya 2 tahun yang lalu. Ini terstabil, 13,5 kilo, nggak naik-naik lagi. Tapi itu karena saya ngucapin, gereja ini nggak sebanyak gini dulu. Yang ikut dari Plaza Sentral, dikit. Tiap pagi saya ngomong ini, sampai tadi pagi saya bangun jam 5 saya masih ngomong. Akan jadi gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, gereja yang diberkati Tuhan, gereja yang menjadi serupa Kristus, gereja yang jadi pengaruh, gereja yang suka berdoa. Walaupun kalau lihat kebaktian doa, cuma 3% datang. Tapi saya tetap bilang, gereja ini akan jadi gereja yang berdoa, gereja yang memuji Tuhan, gereja yang memberi, gereja yang diberkati. Belasan tahun tuh saya sounding terus, gak ada jiwa baru, sepi, tapi semua yang masuk bukan hanya tertanam di pikiran, tapi masuk ke alam bawah sadar. Dan banyak dari hidup kita digerakkan oleh alam bawah sadar kita. Contoh, kena air panas. Au! Itu alam bawah sadar, refleks namanya. Coba gini, kalau kena air panas alam bawah sadar gak bekerja. Kita dapat barang yang bagus, wow! Itu alam bawah sadar, gak usah diprogram. Karena terus ditangkap. Nah kalau kita gak diisi firman, gak suka sounding, apa yang mau keluar? Ini ada istri saya sering ngomong sama dia, sayang, I love you. Kamu istri yang luar biasa. Mami tidak ada duanya. Iyalah cuma satu gitu, istri saya jawab begitu. Mami masaknya enak, top. Terus saya ngomongin. Jadi kalau satu saat dia gak seperti dia ceret. Yang keluar dari alam bawah sadar apa? Istri lu baik, lagi korslet aja sedikit. Gitu, bisa keluar gitu dari alam bawah sadar. Yang ke gereja cuma hari Minggu doang, datang duduk, dengar, diam, kasih duit, dah. Ditinggalin bilang gini, saya ada untuk berbuah. Saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Tahun 2017 growing healthy, saya akan mulai melayani. Waktu saudara ngomong terus, itu yang saudara keluar dari alam bawah sadar saudara. Itu namanya resound. Ini bukan ajaran dari mana-mana, ini firman Tuhan. Saya selesai, saya tutup dengan ini. Merubah pikiran gak bisa instan. Itu gaya hidup. Tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat. Lah bayangin puluhan tahun dicekokin sama pikiran yang salah. Terus mau ditumpangin tangan. Dalam nama Yesus berubah. Itu Spider-Man. Gak bisa orang Kristen tuh day by day. Step by step. Kuncinya 3. Yang pertama rajin. Jangan pernah bosan, rajin. Rajin. Yang kedua andalkan Tuhan. Karena cuma kuasa Tuhan yang bisa merubah pikiran kita. Yang ketiga punya komunitas. Karena kita ada hasil dari komunitas kita.
Kalau komunitasnya orang yang menyala-nyala on fire, pasti on fire. Saya nggak biarkan orang pergi sama saya, pulang biasa aja. Harus on fire. Sekarang lihat siapa teman-temanmu. Buat saudara tambah duniawi atau rohani? Buat saudara tambah rohana atau rohani? Dan ini ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Doa di alam mana sih? Roh kan? Ini baru 50%. Bagi Tuhan lain jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Atau pikirkan. Pikirkan di mana? Di jiwa. Kok udah doa-doa suamiku belum berubah ya? Kok udah doa-doa nggak kaya-kaya ya? Nggak bebas utang? Ininya bro, cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya ngutang terus, besar pasak daripada tiang, lu mau doa semalam suntuk, gak berubah. Cara berpikirnya, ya terang aja suaminya gak bertobat, ditanduk terus. 50% roh, doa bagus. 50% pikiran. Ini yang jarang diajarin gereja, mainnya tumpang tangan. Bagus, 50%. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam siapa? Di dalam kita udah ada kuasanya. Tinggal suruh mau rubah cara berpikir atau enggak. 5 cara menanggalkan jiwa yang miskin. Tuhan memberkati.